Zhao Yun berdiri di sana dengan bodoh, menatap kosong ke arah Liu Ruxin dengan gaun pengantinnya. Ruang pernikahan dihiasi dengan bunga dan lilin, hari besarnya. Tentu saja wanita berhijab merah yang terangkat itu bukanlah pengantinnya. Liu Ruxin membenamkan kepalanya dan menundukkan matanya, tubuhnya gemetar. Meskipun matanya jernih, namun kusam dan hampa. Dengan kata lain, dia adalah pengantin yang buta dan buta. Kenapa kamu? Zhao Yun berkata dengan dingin. Apakah kamu Zhao Yun? Jawab pertanyaanku, kenapa kamu? Di mana adikmu? Di mana Liu Ruyue? Zhao Yun meraung dengan mata merah yang sudah terlihat. Adikkulah yang memintaku datang menjemputnya. Liu Ruxin ketakutan dan menangis. Ini konyol. Zhao Yun membalikkan meja, menghunus pedang gantung, dan bergegas keluar dari kamar pengantin seperti orang gila. Malam di kota kuno yang terlupakan cukup sejahtera, dengan lampion merah yang digantung tinggi, seindah bunga, dan pejalan kaki di jalanan ramai dengan orang-orang, menelan minyak, meludahkan api, menari dengan senjata dan tongkat, dan sorak-sorai sesudah yang lain. Namun suasana ramai itu semakin riuh dengan berlalunya satu orang. Itu adalah Zhao Yun, yang mengenakan pakaian pengantin pria dan membawa pedang ringan dingin, yang sangat menarik perhatian di jalan. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Zhao? Betapa berbakatnya putri tertua dari keluarga Liu, dia bersedia menikah dengan orang yang tidak berguna seperti dia. Di kehidupanku sebelumnya, pada hari besar, aku tidak akan bersama Liu Ruyue di kamar pengantin. Apa yang kamu lakukan di jalan? Siapa yang memprovokasi dia dengan niat membasmi seperti itu? Dan menunjuk, dan mereka berbisik-bisik dengan penyesalan, cemoohan, dan keraguan. Di depannya, Zhao Yun dipenuhi dengan roh jahat, dan wajah pucatnya sedikit ganas. Mungkin, saat dia membuka hijab merahnya, dia seharusnya mengerti, tapi dia hanya tidak mau mengakuinya. Dia, Zhao Yun, tuan muda dari keluarga Zhao, seorang penyihir seni bela diri di masa lalu, sekarang menjadi tubuh yang rusak. Dia, Liu Ruyue, wanita tertua dari keluarga Liu, biji mata keluarga, putri kebanggaan kota Wanggu. Mereka telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil, dan mereka diakui sebagai anak emas dan perempuan di kota terlupakan. Karena itu, keluarga Zhao dan Liu yang sangat cocok membuat pertunangan untuk mereka berdua. Namun, dia memiliki kehidupan yang sulit. Dia ditentang selama pelatihannya, dan keluarga Zhao mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya kehilangan nyawanya, pembuluh darah rohaninya terputus. Sejak hari itu, dia bukan lagi seorang jenius. Tidak ada lagi yang menganggap tinggi mereka, bahkan menurutnya begitu, siapa yang ingin menikah dengan pecundang. Yang mengejutkan, Liu Ruyue memenuhi pertunangannya. Namun, baru malam ini dia menyadari bahwa apa yang disebut pertunangan itu hanyalah lelucon besar. Dia tidak marah ketika ditolak oleh orang yang dicintainya. Yang dia benci adalah Liu Ruyue, yang telah memenuhi pertunangan atas nama, diam-diam berencana. Untuk mendorong adiknya alih-alih menikah. Pernikahan yang teduh akan membuat keluarga Zhao menjadi bahan tertawaan terbesar di kota kuno, sama seperti dia. Bahkan lebih konyol lagi, dari awal sampai akhir, keluarga Zhao tidak tahu apa-apa dan dibodohi olehnya sendirian. Saat dia berbicara, dia telah sampai di depan kediaman keluarga Liu. Sebelum dia bisa berdiri diam, terdengar suara gemuruh dari dalam jiwa, Liu Ruyue, keluar. Mendengar ini, orang-orang jalanan secara kolektif menggaruk-garuk kepala. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Liu Ruyue, bukankah dia sudah menikah dengan keluarga Zhao? Adegan selanjutnya membuat semua orang semakin terkejut. Namun saya melihat sesosok tubuh cantik berjalan keluar dari rumah keluarga Liu. Pakaiannya bergoyang dan tidak ternoda oleh debu. Dia adalah Liu Ruyue, putri kebanggaan kota Wanggu dan saudara perempuan kandung Liu Ruxin. Di mata Nona Liu, orang buangan dan orang buta adalah pasangan yang sempurna. Kata-kata Zhao Yun jelas dan serak. Kata-kata kasarmu menunjukkan kemarahan atau keengganan. Liu Ruyue membuka bibirnya sedikit, ekspresinya acuh tak acuh seperti es. Dia berdiri di ujung tangga, seperti peri di awan, dengan rasa dingin dan sikap acuh tak acuh yang unik. Nasib telah habis, jadi mengapa memaksakannya? Anda harus saya mengerti bahwa Anda dan saya tidak lagi berada di dunia yang sama. Saya mengerti, saya seharusnya mengerti lebih awal. Zhao Yun memegang pedang pembasmi dan menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Matanya yang dalam diwarnai merah dengan bercak darah. Pernahkah aku memaksamu menikah denganku? Jika kamu tidak ingin menikah, katakan saja dan jangan pernah menggangguku. Mengapa kamu menggunakan cara seperti itu untuk bermain-main? Menipu keluarga Zhaoku dan menginjak-injak martabat keluarga Zhaoku.
Menikahlah jika kamu mau. Perlakukan adikku dengan baik, kata Liu Ruyue dengan enteng. Menikah saja denganku, perlakukan adikku dengan baik. Zhao Yun tersenyum, melangkah selangkah demi selangkah, mengulangi kata-kata Liu Ruyue kata demi kata, dan dia tidak tahu apakah itu kesedihan atau kemarahan dalam senyumannya, sungguh menakjubkan. Saudari, gadis yang baik untuk dinikahi. Menikah, Liu Ruyue, tidakkah kamu menyadari bahwa kata-kata yang keluar dari mulutmu ini sangat konyol? Ketika Liu Ruxin didorong ke kursi sedan olehmu, bahkan ketika jilbab merahnya dibuka, dia bahkan tidak tahu siapa yang dia nikahi. Di matamu, dia hanyalah mainan. Jika kamu tidak memperlakukannya sebagai saudara perempuan, mengapa kamu harus memberi nasihat sebagai saudara perempuan? Benar-benar mengesankan hari ini. Ini yang terjadi. Apa yang kamu inginkan? Nada bicara Liu Ruyue sangat dingin. Aku ingin membasmimu. Zhao Yun meraung, melangkah ke langkah terakhir, dan mengayunkan pedangnya untuk membasmi. Alis gelap Liu Ruyue sedikit mengernyit, tapi dia tetap diam. Yang bisa dia lihat hanyalah permukaan tubuhnya ditutupi lapisan lingkaran cahaya ungu. Pound! Terdengar suara nyaring, dan pedang Zhao Yun sepertinya menghantam batu besi, memicu percikan api yang terang. Itu tidak melukai Liu Ruyue, tetapi terlempar. Saat menyentuh tanah, pedang di tangannya patah sedikit demi sedikit, dan darah muncrat dengan deras. Tanpa denyut spiritual, otak Zhao Yun tidak terlalu cemerlang lagi. Liu Ruyue adalah seorang praktisi seni bela diri, alam spiritual sejati, tubuh sampah tidak dapat menyakitinya. Sungguh menyentuh, anak emas dan gadis cantik masa lalu, dia berakhir dalam situasi ini. Zhao Yunlah yang melebih-lebihkan kemampuannya dan menjadi orang yang tidak berguna. Dia masih ingin makan daging angsa. Namun, Liu Ruyue sudah bertindak terlalu jauh pertunangan. Jika dia tidak ingin menikah, dia tidak akan menikah. Apa yang terjadi dengan pernikahan Liu Ruxin? Jelas sekali dia menindas orang lain. Jelas dia mengetahui hal ini sebelumnya. Ini adalah konspirasi. Mereka bekerja sama untuk mempermainkan keluarga Zhao. Ini pasangan yang sempurna, pecundang dan orang buta adalah pasangan yang dibuat di surga. Zhao Yun terhuyung berdiri, tidak bisa berdiri diam, dan matanya kabur saat dia melihat ke arah Liu Ruyue. Dia sangat menyendiri. Lingkaran ungu yang meluap dari tubuhnya begitu menyilaukan di bawah sinar bulan. Itulah hakikat sejati pelindung tubuh para penggarap pencaksilat. Ini adalah dunia yang aneh. Semua orang yang telah membuka pembuluh darah spiritualnya secara bawaan berlatih seni bela diri, yang disebut budidaya seni bela diri. Pembudidaya pencaksilat berbeda dengan orang biasa. Mereka dapat memanen energi spiritual langit dan bumi, mengambil saripati matahari dan bulan, kemudian memadukannya dengan ilmu bela diri untuk meredam saripati sejati yang melindungi tubuh dia. Makanan selama bertahun-tahun telah lama melampaui jangkauan orang biasa. 5 alam seni bela diri Ning Yuan, Zhenling, Suanyang, Siti Garba, dan Tian Wu, 1 alam, 1 dunia. Adapun Liu Ruyue, dia digolongkan sebagai roh sejati. Bagaimana mungkin tubuh tak bergunanya bisa menyakitinya? Keluarga Liu telah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Sebelum Zhao Yun dapat mengatakan apapun, dia mendengar teriakan marah datang dari jalan. Sebelum dia selesai berbicara, sekelompok besar orang dan kuda datang seperti angin kencang. Orang-orang dari keluarga Zhao datang, dipimpin oleh ayah Zhao Yun dan kepala keluarga Zhao saat ini, Zhao Yuan. Ketika mereka mengetahui bahwa Zhao Yun telah kehabisan pedang pembasmi di tangannya, dia pergi ke kamar pengantin dan melihat bahwa pengantin wanitanya adalah Liu Ruxin, dan dia sangat marah. Dia menikah dengan Liu Ruyue, tetapi dia menikah dengan Liu Ruxin. Penghinaan telanjang. Melihat bahwa itu adalah Zhao Yuan, Liu Rumo merasa sedikit terengah-engah. Liu Changkong, keluar. Zhao Yuan mendesis dengan marah. Mencuri sekali. Keluarga Liu perlu memberikan penjelasan kepada keluarga Zhao tentang masalah ini. Tapi saya tidak tahu apa yang ingin dijelaskan oleh kepala keluarga Zhao. Pengunjung lain datang ke rumah keluarga Liu, tapi itu bukan Liu Changkong, tapi seorang biarawati Tao. Dia memegang kocokan lalat di tangannya dan pakaiannya anggun seorang abadi berjalan keluar dari sebuah lukisan. Tianzong, Zhao Yuan tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak mengenali biarawati Tao itu, tetapi dia mengenali tanda awan api yang terukir di pakaian biarawati Tao itu, seperti nyala api sungguhan. Itu adalah sebuah tanda dari Tianzong. Negeri ini diperintah oleh dinasti Naga Xia besar, dan semua orang yang hadir adalah subjek dari dinasti Naga. Dan Tianzong lahir untuk melindungi dinasti Naga Xia besar. Ini adalah satu-satunya sekte dalam dinasti panjang,
dan masing-masing memiliki status bangsawan dan kedudukan yang sama dengan keluarga kerajaan. Dia sebenarnya anggota Tianzong. Seru orang-orang jalanan dari segala arah, bahkan nada suara mereka bergetar. Orang-orang di Tianzong sangat misterius dan jarang berjalan-jalan di dunia, tetapi begitu mereka muncul, mereka akan mengejutkan semua orang. Merupakan suatu kehormatan besar untuk melihatnya sekarang. Setelah keluar dari keluarga Liu, mungkinkah biarawati tahu ini adalah tamu keluarga Liu? Orang-orang jalanan diam-diam berspekulasi. Pantas saja, tak heran keluarga Liu begitu tidak bermoral, ternyata mereka mendapat dukungan dari Tianzong. Saya telah melihat tuannya. Di bawah perhatian semua orang, Liu Ruyue berbalik sedikit dan memberi hormat kepada biarawati Tao. Itu bukan hanya tanda penghormatan, tapi juga hadiah untuk biarawati Tao. Apa yang dilihat keluarga Zhao adalah setelah upacara, dia cukup percaya diri dan dagu putihnya terangkat sangat tinggi. Memang benar, kata-katanya tentang tuan membuat keluarga Zhao mengerutkan kening. Reputasi Tianzong begitu besar hingga seperti gunung setinggi 8.000 kaki, menekan dunia. Selama ribuan tahun di dinasti naga, tidak ada orang yang mengacaukan Tianzong yang akan mendapatkan akhir yang baik hidup dalam kondisi terburuk, menyebabkan 9 suku terlibat. Sampah, tidak layak menjadi muridku. Biarawati Tao itu berkata dengan tenang, kata-katanya kering dan agung. Dia bahkan tidak memandang Zhao Yun. Dia juga mengabaikan semua orang di keluarga Zhao. Ketika dia selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah kotak harta karun terbang keluar dan tergantung di udara. Kata-katanya tanpa emosi dan dingin, ini adalah pil pemurnian hati, yang akan saya hadiahkan kepada keluarga Zhao. Adapun urusan keluarga Anda, itu saja. Menyerah. Ini bukan diskusi, tapi perintah. Obat mujarab ini bukanlah hadiah, melainkan sedekah. Wajah Zhao Yuan sangat jelek sehingga dia sangat pucat sehingga tangannya yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar. Saya tahu itu memalukan, tetapi saya tidak berani berbicara. Itu adalah Tianzong. Mengapa dia membutuhkan setengah batang dupa untuk menghancurkan keluarga Zhao-nya? Jika dia menyinggung Tianzong, seluruh keluarga Zhao akan disingkirkan dari dunia. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk bertemu leluhurnya di bawah Jiuquan? Zhao Yun juga gemetar hingga darah mengalir di antara tangan dan jarinya. Kata-kata biarawati Tao itu seperti jarum baja, yang dipaku ke dalam jiwanya satu demi satu. Ayo pergi. Zhao Yuan menjentikkan lengan bajunya dan berbalik. Adapun pil pemurnian hati, dia tidak akan meminumnya. Jika dia meminumnya, bahkan jejak terakhir martabat keluarga Zhao akan hilang. Zhao Yun juga berbalik. Sebelum pergi, dia kembali menatap Liu Ruyue. Matanya masih berdarah, tetapi ekspresinya tidak senang atau khawatir, tidak marah atau benci. Namun, di balik ketenangan itu, ada amarah yang mengintai. Jika suatu hari dia kembali ke seni bela diri, keluarga Liu pasti akan membalas aib yang dideritanya malam ini 100 kali lipat. Pertunjukan yang luar biasa. Astaga, kamu harus waspada terhadap dirimu sendiri. Sungguh konyol bahwa kamu masih ingin menikahi putri surga yang sombong setelah denyut nadimu rusak. Titik. Komentar bangun lagi. Orang-orang jalanan telah berbaris di kedua sisi, dan pasti ada pemahaman diam-diam untuk memberi jalan bagi keluarga Zhao. Mereka berbisik dan menunjuk, seolah-olah mereka sedang melihat para tahanan yang berparade di jalan, dan mengejek di seluruh jalan. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, hukum kelangsungan hidup yang berdarah. Jika dia kuat, dia bisa diinjak sesuka hati. Jika Anda lemah, Anda pantas untuk diintimidasi. Lobi Zhao. Zhao Yuan dan dua baris tetua klan duduk tegak, wajah mereka pucat dan suram. Di ujung aula, Zhao Yun berdiri dengan tenang seperti patung batu, dengan helaian rambut panjang berantakan menutupi separuh wajahnya. Darah yang mengalir di antara jari-jarinya lebih merah dan menyilaukan daripada pakaian pengantin prianya. Memalukan, memalukan, sangat memalukan. Tetua-tetua dari keluarga Zhao berteriak dengan keras dan menghancurkan meja menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Kami telah tiba, tetapi Liu Changkong tidak muncul. Sungguh keji menggunakan Tianzong sebagai tameng. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, berteriak marah di aula. Itu adalah anak yang telah mempermalukan keluarga Zhao. Zhao Yun berlutut dengan keras. Aku tidak menyalahkanmu, bangun dan bicara. Senyuman Zhao Yuan terlalu dibuat-buat. Dia bukan lagi seorang seniman bela diri. Dia seharusnya dicopot dari posisinya sebagai tuan muda lebih awal untuk menghindari ceramah oleh orang luar. Tetua agung itu melirik ke arah Zhao Yun dan kemudian ke Zhao Yuan. Tuan klan, berapa lama apakah kamu akan terus berpihak?
Apakah kamu terburu-buru membiarkan putramu sendiri mengambil alih? Zhao Yuan mendengus dingin. Mungkinkah keluarga Zhao harus diserahkan kepada anak laki-laki yang tidak berguna sepertimu? Tetua-tetua tiba-tiba berteriak keras, dan banyak tetua klan juga mengungkapkan ekspresi tegas mereka, mengarahkan jari mereka ke Zhao Yuan, cukup berniat memaksanya masuk istana. Kalian, saya bersedia melepaskan posisi tuan muda. Kata Zhao Yun dengan jelas bahwa dia tidak ingin mempersulit ayahnya. Pemimpin klan itu terlalu protektif dan sudah membuat semua orang marah. Kamu sadar diri. Tetua agung itu duduk tegak sejenak. Sudah cukup. Zhao Yuan memarahi dengan dingin, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan keagungan pemimpin klan terungkap sepenuhnya. The Great Elder juga sangat kuat dan tidak pernah gagal. Setelah ditekan selama lebih dari 10 tahun, dia sudah memikirkan sebaliknya. Ledakan. Konfrontasi saling balas antara seorang tetua yang hebat dan seorang kepala keluarga membuat suasana yang sudah menyedihkan hampir menjadi semakin kuat. Zhao Yun. Ketika situasinya tegang, tiba-tiba terdengar panggilan. Liu Ruxin datang, berpegangan pada dinding dan dengan hati-hati meraba-raba menuju lobi. Melihat ini, wajah semua tetua tiba-tiba menjadi pucat, dan mereka memikirkan aib keluarga Zhao. Mereka belum pernah dipermalukan selama bertahun-tahun. Jika situasinya tidak tepat, mereka pasti akan membasmi Liu Ruxin dan memotongnya Liu Ruxin dengan satu telapak tangan. Zhao Yuan hendak berbicara tetapi berhenti, dan menghela nafas meskipun dia marah. Gadis ini juga orang yang menyedihkan, dia lahir dari pelayan Liu Changkong yang mabuk, dia buta saat lahir. Menurutnya, pelayan rendahan itulah yang telah menodai darah bangsawan keluarga Liu. Karena itu, dia tidak pernah memperhatikannya. Ibu Liu Ruxin meninggal dalam depresi, dan Liu Changkong bahkan tidak pernah melihatnya. Ibunya tercela, dia buta, dan dia lemah tanpa denyut nadi. Dia telah diabaikan dan diintimidasi sejak dia masih kecil. Daripada menjadi wanita muda dari keluarga Liu, dia lebih seperti seorang pelayan, atau bahkan lebih buruk dari seorang pelayan. Jika bukan demi wajah, Liu Changkong pasti sudah lama mengusirnya dari keluarga Liu. Pernikahan hari ini rupanya tentang menikahkan putrinya, namun nyatanya, tentang meninggalkannya. Hidupnya adalah penjelasan yang bagus tentang apa artinya sengsara. Zhao Yuan memandang Zhao Yun. Terlepas dari konspirasinya, Liu Ruxin memang menikah dengannya. Karena dia sudah menikah, dia adalah istrinya. Terserah dia untuk memutuskan apakah akan tinggal atau tetap. Zhao Yun tidak berkata apa-apa, berdiri perlahan, dan menarik Liu Ruxin keluar dari lobi. Mungkin dia berjalan terlalu cepat, dan Liu Ruxin gagal mengikutinya. Dia hampir terjatuh beberapa kali, dan tangan kecilnya sangat sakit saat dipegang, tapi dia malu-malu. Ke pintu belakang rumah Zhao. Zhao Yun berhenti, mendorong Liu Ruxin keluar, dan berkata dengan dingin, kamu sudah bercerai. Jangan mengusirku. Wajah Liu Ruxin berlinang air mata, seolah dia ketakutan, dia meraba-raba dan berbalik, tapi pintunya sudah tertutup. Tolong, jangan usir aku. Dalam kegelapan, dia hampir menangis dan memohon sambil berteriak. Memilukan. Zhao Yun mengabaikannya dan pergi. Meskipun dia tahu itu bukan kesalahan Liu Ruxin, dia adalah anggota keluarga Liu. Dia membenci keluarga Liu, dan dia membenci semua orang di keluarga Liu. Di antara mereka, pengantin wanita buta juga termasuk. Ketika dia kembali ke kamar pengantin, dia menutup pintu rapat-rapat dan menuangkan kendi anggur ke dalam mulutnya dengan putus asa. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan segalanya menjadi sunyi. Di bawah sinar bulan, saya bisa mendengar pintu berderit, dan Zhao Yun keluar lagi dan pergi ke pintu belakang. Di luar pintu, Liu Ruxin meringkuk di sudut, memeluk lututnya, menggigil seperti pengemis. Aku tahu, aku orang buta dan tidak layak menjadi istrimu. Malam yang dingin penuh dengan gumaman pengantin dan tercekik. Mungkin, tanpa diketahui semua orang, keinginan terbesarnya adalah melihat pria bernama Zhao Yun, melihat kakak laki-laki yang telah menghadapi banyak pembasmi dan memeluknya erat-erat. Kehangatan itu adalah hal paling menyentuh di dunia yang membuatnya ingin menangis. Zhao Yun datang dan melihat Liu Ruxin masih di sana, dan mau tidak mau ingin tertawa. Sungguh pemandangan yang memilukan, saya lebih suka bersembunyi di luar keluarga Zhao dan menangis daripada kembali ke keluarga Liu yang dingin. Suatu ketika, dia juga menganggap Liu Ruxin sebagai kerabat karena dia adalah saudara perempuan Liu Ruyue. Namun dia masih meremehkan Liu Ruyue. Dia tidak hanya mempermainkan konspirasi, tetapi dia juga mempermainkan hubungan keluarga. Bisa dibayangkan betapa tak berdayanya perasaan gadis ini saat ia didudukkan di kursi sedan. Menikahlah segera setelah kamu menikah, dan perlakukan adikku dengan baik.
Kata-katanya kembali bergema di telinganya. Ini terdengar sangat konyol. Mungkin, di mata gadis angkuh saat itu, wajar jika lelaki buta disandingkan dengan pecundang. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menarik Liu Ruxin. Gadis malang ini akan menjadi kebaikan terakhirnya kepada keluarga Liu. Liu Ruxin tersedak air mata. Memegang erat tangan Zhao Yun, karena takut ditinggalkan lagi. Tangannya seperti pelukan ibunya, sangat hangat, dan akan menjadi satu-satunya inci cahaya di dunia gelapnya. Kembali ke kamar pengantin, Zhao Yun menarik selimut dan membentangkannya di lantai. Dia tidur di lantai dan Liu Ruxin tidur di tempat tidur. Dalam kegelapan, dia menertawakan dirinya sendiri. Di kamar pengantin romantis, pengantin pria tidak berguna dan pengantin wanita buta, jodoh yang dibuat di surga. Ironi yang luar biasa. Ini semua berkat putri surga yang bangga itu, yang memesan buku bebek Mandarin ini dan memegang benang merah dunia fana ini. Zhao Yun. Panggilan Liu Ruxin terdengar malu-malu dan jelas, memecah ketenangan kamar pengantin. Zhao Yun bisa mendengarnya. Meskipun matanya terbuka, dia diam seperti es dan tidak merespon sama sekali. Zhao Yun. Liu Ruxin menelepon lagi. Setelah lama tidak mendengar gema, dia yakin Zhao Yun telah tertidur. Dia kemudian turun dari tempat tidur dan meraba-raba dalam kegelapan. Dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan tidak berhenti sampai dia menyentuh tubuh Zhao Yun. Zhao Yun mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Liu Ruxin. Ibuku berkata bahwa ada reinkarnasi di dunia. Orang baik masuk surga dan orang jahat masuk neraka. Saat dia berbicara, dia melepas liontin yang tergantung di lehernya, liontin berbentuk bulan sabit. Saya bersedia menukar 9 reinkarnasi untuk kesehatan seumur hidup Zhao Yun. Pengantin wanita buta itu mengenakan liontin bulan sabit untuk suaminya sambil tersenyum. Namun karena buta, dia tidak menyadari bahwa liontin itu bersinar terang karena berkahnya yang ke-9. Dia tidak menyadarinya, tapi Zhao Yun benar-benar melihatnya. Liontin bulan sabit ini cukup aneh, dengan ukiran pola magis di atasnya. Di saat yang berkabut, melalui liontin tersebut terlihat seorang wanita menari dengan anggun di bawah bulan, terkadang menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Saat dia memperhatikan, dia merasa pikirannya mengembara. Dia tidak mengantuk pada awalnya, tetapi dia tertidur. Saat aku membuka mataku lagi, dunianya sudah putih. Di mana ini? Zhao Yun tertegun dan melihat sekeliling. Untuk waktu yang lama, matanya tertuju ke udara. Di udara, ada bulan terang yang tergantung, bukan bulan purnama, tapi bulan sabit, bersinar dengan cahaya seperti mimpi. Ada seorang wanita ilusi duduk di atasnya, memegang pipinya dengan tangan, berkedip ke arahnya. Zhao Yun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan tiba-tiba mundur. Siapa kamu? Dewa Bulan berkata dengan senyuman yang jelas. Apakah kamu seorang dewa? Bukankah kamu cantik? Dewa Bulan tersenyum, matanya yang indah berbinar dan penuh keajaiban. Cantik, kata Zhao Yun kosong. Anak-anak bisa diajar. Dewa Bulan tersenyum dan menutup matanya, lalu mengeluarkan cermin ilusi kecil dari sana. Dia melihat ke cermin itu lagi, dan dari waktu ke waktu, dia bahkan memangkas rambut ilusi itu. Bolehkah aku bertanya di mana ini? Kata Zhao Yun. Dalam kesadaranmu, Luna meregangkan tubuhnya, akulah dewa yang tersembunyi di liontin bulan sabit. Liontin bulan sabit, yang diberikan oleh Liu Ruxin. Kalau tidak, bagaimana menurutmu, dan sekali pandangan terungkap bahwa gadis ini belum bangun. Lalu kenapa kamu tidak masuk ke dalam kesadarannya dan mengapa kamu melarikan diri dariku? Zhao Yun bertanya dengan ragu. Gadis kecil itu membuat permohonan besar dalam 9 reinkarnasi, mendoakanmu hidup bahagia. Saya menganggapnya sebagai kontrak, dan liontin bulan sabit adalah pembawa kontrak. Keinginan besar inilah yang membangunkan saya. Siapa saya di saat aku bangun? Dalam pikiran seseorang, apakah penjelasan ini mudah dimengerti? Tunggu sebentar, aku akan mencari tahu. Zhao Yun sedikit bingung. Dewa Bulan membuatnya lengah. Hal yang paling mengejutkan adalah liontin bulan sabit. Dia menyembunyikan rahasia besar, dan secara kebetulan, dia membuka kediaman dewa di sini. Tubuhku telah hancur, dan hanya sisa kesadaran ini yang tersisa. Mulai sekarang, aku akan meminjam tubuhmu untuk memberi makan jiwaku. Ketika Zhao Yun bergumam, Dewa Bulan berkata dengan santai, jangan khawatir, makanan jiwa ini akan cukup, tidak membahayakanmu. Aku mengerti, kamu ingin mencari tempat tinggal, kan? Zhao Yun tertawa. Tidak ada. Luna mengangkat bahu. Aku membantumu dengan meminjamkan tubuhku untuk membangkitkan jiwamu. Sebagai imbalannya, kamu juga dapat membantuku.
Zhao Yun menggosok tangannya, matanya bersinar, beri aku kekuatan tertinggi, dan aku akan menggulingkan keluarga Liu. Ini, aku tidak bisa menahannya. Bagaimana aku bisa? Kamu adalah dewa. Seperti yang aku katakan, aku hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Dewa Bulan merentangkan tangannya, tidak ada yang lain selain ingatan. Kalau tidak, kamu bisa berubah di mana kamu tinggal. Zhao Yun bertanya ragu-ragu. Kenapa? Kamu tidak ingin menghubungkan pembuluh darah spiritualku. Bisakah kamu menghubungkan pembuluh darah spiritualku? Zhao Yun tiba-tiba menjadi energi dan tubuhnya menegang. Bu, Uhuk, aku ini dewa. Aku maha kuasa. Kalimat ini membuat Zhao Yun sangat terkejut, seperti orang sekarat yang tiba-tiba memiliki harapan untuk hidup. Dewa Bulan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya menjentikkan lengan bajunya, dan memancarkan cahaya ilahi. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah karakter kecil, hanya sebesar thumbnail, cerah dan kemasan, disusun dan digabungkan dengan sendirinya. Sutra pembersihan sumsum dan penggantian tendon. Zhao Yun mengangkat kepalanya, melihat baris pertama, dan membacanya kata demi kata. Hanya dengan melihat namanya, Anda dapat mengetahui bahwa itu melatih otot, tulang, dan otot, memurnikan kotoran dalam tubuh, dan meningkatkan kepadatan dan ketangguhan otot, tulang, dan otot untuk memperkuat tubuh. Tentu saja, ini hanyalah hal yang paling mendasar. Dikatakan dalam sutra bahwa jika Anda mempraktikkan metode ini secara maksimal, Anda akan mencapai nirwana. Anda dapat terlahir kembali dan dilemparkan ke dalam tubuh emas abadi. Anda dapat mendorong gunung dan lautan dengan tangan Anda, meruntuhkan langit dan menghancurkannya bumi dengan tanganmu. Dapat dikatakan bahwa Vajra tidak dapat dihancurkan dan tidak terkalahkan oleh semua hukum. Apakah itu sangat konyol? Zhao Yun menjilat bibirnya. Membaca pengantar ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Mengejutkan memang, namun cara ini sepertinya belum lengkap. Setelah melihatnya, dia melihat ke arah Dewa Bulan lagi, matanya mewakili segalanya. Saya memiliki sisa kesadaran dan kekurangan ingatan, kata Dewa Bulan, dan jawaban yang dia berikan mudah dimengerti. Kemudian yang tidak lengkap ini dapat digunakan. Ini bersirkulasi selama seminggu, dan pembuluh darah spiritual dapat dilanjutkan. Benarkah atau tidak? Ini adalah teknik rahasia pemurnian tubuh dari silsilah Dewa Barbar, metode tertinggi membangun fondasi. Yang paling mendominasi di keluarganya. Dewa Bulan berbisik dengan anggun seperti lagu peri, gunakan itu untuk membangun fondasi dunia rahasia seni bela diri Anda. Dewa Barbar. Zhao Yun bergumam dalam hatinya bahwa dia adalah dewa tanpa memikirkannya, dan dia mungkin memiliki hubungan yang mendalam dengan Dewa Bulan. Jika tidak, wanita jalang ini tidak akan mempelajari teknik rahasia pemurnian tubuh dari garis keturunannya, yaitu teknik rahasia tertinggi. Kecuali jika hubungannya sangat kuat, hanya orang bodoh yang akan menyebarkan beritanya. Apa rahasia dunia seni bela diri? Setelah bergumam, Zhao Yun menatap Dewa Bulan lagi. Kamu akan mengerti ketika kamu mencapai alam Tianwu. Dewa Bulan berbaring di bulan lagi, saya ingin mengingatkan kamu bahwa jika kamu berlatih sutra pembersihan sumsum dan penggantian tendon di malam hari, cari saja kain lap dan masukkan ke dalamnya, mulutmu, yang akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Lompat. Kenapa? Kenapa begitu banyak? Dewa Bulan melambaikan lengan bajunya dan membuat Zhao Yun pingsan. Di kamar pengantin, Zhao Yun membuka matanya sejenak, matanya bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, melihat sekeliling. Ini jelas bukan mimpi. Dia memiliki metode mencuci sumsum dan mengubah sutra tendon dalam pikirannya, dan suara serta senyuman Dewa Bulan juga sangat jelas. Tanpa banyak berpikir, dia menyelinap keluar kamar. Di bawah pohon tua di taman, dia duduk bersila, melafalkan dharma di dalam hatinya dalam hati, dan melakukan sutra pembersihan sumsum dan penggantian tendon. Dengan baik, begitu pikirannya mulai bekerja, dia bisa mendengar geraman pelannya. Sakit, sakit, sakit sampai ke tulang. Saat ini, dia baru mengerti mengapa Dewa Bulan memintanya untuk memasukkan kain ke dalam mulutnya. Saat itu sudah larut malam. Jika dia berteriak kesakitan, entah berapa banyak orang yang akan terbangun, dan entah berapa banyak teguran yang akan dibangunkan terjadi. Tapi ketika aku memikirkannya, aku merasa lega. Metode latihan tubuh yang mendominasi seperti itu akan menjadi tidak normal jika tidak menimbulkan rasa sakit. Duduk lagi, dia memegang sapu tangan di mulutnya. Kali kedua dijalankan, masih terdengar suara teredam. Anda bisa mendengar bunyi berderak di dalam tubuh Anda. Tendon, tulang, daging, dan pembuluh darah semuanya terkoyak sebuah tungku, seolah-olah Anda sedang dibakar, dan anggota tubuh Anda semuanya patah. 5 dalam,
8 meridian tambahan, dan 8 meridian tambahan semuanya seperti dipotong dengan pisau, siksaan yang tidak kalah dengan penyiksaan linci. Dengan baik, Zhao Yun meraung, urat di dahinya terlihat, dan pikirannya berdengung. Pada momen-momen tertentu, sudah tidak mungkin lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Melihat sapu tangan di mulutnya, sapu tangan itu berlumuran darah dan tampak merah cerah di bawah sinar bulan. Hentikan jika sakit, kata Dewa Bulan dengan santai. Dia tahu bahwa Dewa Barbar adalah orang gila dalam mencuci sumsum dan membentuk kembali tendon. Metode pelatihan tubuh keluarganya tidak dilakukan oleh manusia. Proses pelatihan menyakitkan, sebenarnya tidak banyak. Namun, yang ditanggapinya hanyalah geraman menyakitkan Zhao Yun. Wajahnya yang masih belum dewasa itu penuh dengan kegilaan, dan matanya yang berwarna darah dipenuhi dengan cahaya yang membara. Menyakitkan dan bersemangat. Anak kecil, aku meremehkanmu. Dewa Bulan meliriknya, matanya bersinar. Dengan kata lain, begitu seseorang mempunyai obsesi, tidak ada lagi yang penting. Obsesinya seharusnya mempermalukan keluarga Zhao, dan aturan bertahan hidup yang berdarah benar-benar mengubah pola pikirnya. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jika Anda ingin berbicara dengan tinju Anda, maka berlatihlah untuk menjadi yang terkuat. Dengan baik, raungan rendah Zhao Yun menjadi semakin tumpul, dan matanya yang merah menjadi semakin kesurupan. Rasa sakitnya telah mencapai batasnya. Saat ini, dia bisa pingsan kapan saja, tapi untungnya, dia cukup ulet. Dilihat dari permukaan tubuhnya banyak terdapat zat kotor dan lengket. Itu adalah kotoran. Kotoran di dalam tubuh dihilangkan dengan membersihkan sumsum dan mengendurkan tendon. Bo, entah kapan, suara seperti itu terdengar silih berganti. Diturunkan dari tubuh Zhao Yun bahwa selama latihan fisik, seluruh 720 titik akupuntur di tubuhnya telah terhanyut. Kemudian, 8 meridian luar biasa dibuka satu demi satu. Akhirnya, pembuluh darah spiritual seni bela diri juga terhubung, yang merupakan meridian yang menghubungkan dantian. Memurnikan tubuh selama seminggu dan menyelesaikannya sepenuhnya. Adapun Zhao Yun, dia juga kehilangan kekuatannya dan berbaring di Yangtian. Kain di mulutnya berlumuran darah. Pertama kali dia berlatih latihan tubuh, hal itu hampir merenggut nyawanya. Namun rasa sakitnya bukannya tanpa imbalan. Tulang-tulang kasar di tubuh telah terlepas, dan meridiannya kuat dan kokoh. Ini benar-benar mendominasi. Zhao Yun sangat gembira, dan dia duduk dengan napas berat. Rasa sakit dari latihan fisik telah hilang, dan dia merasa bahwa dia keren dan jernih. Yang paling membuatnya bersemangat adalah pembuluh darah spiritual seni bela diri terhubung, dan mereka bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Dengan diam-diam memusatkan energinya, dia diam-diam melafalkan metode mental keluarga Zhao. Segera, energi spiritual langit dan bumi berkumpul, dan semua titik akupuntur di tubuhnya menyembur keluar, dengan rakus menyerapnya, dan tubuh spiritual memasuki tubuhnya, seperti mata air manis, mengalir ke seluruh tubuhnya, dimurnikan menjadi esensi sejati, dan menuangkan ke dalam dantiannya yang sudah lama kering. Ini adalah proses membuka denyut nadi dan memadatkan esensi. Saat ini, dia bukan lagi tubuh yang rusak. Setelah menjalani kehidupan yang sulit, dia telah menjadi seniman bela diri lagi. Perasaan yang sudah lama hilang. Suara Zhao Yun serak, dan rasanya sangat tidak nyata. Karena sifat spiritual seni bela dirinya, dia telah menerima begitu banyak tatapan dingin dan menerima begitu banyak ejekan tentang apa yang tidak kekal di dunia. Metode ini mudah digunakan. Dewa Bulan berbaring di bulan kesadaran, menutup matanya dan tertidur, dan kata-katanya seperti lagu peri yang berkabut. Mudah digunakan, tentu saja mudah digunakan. Zhao Yun menenangkan diri dan tertawa. Itu hanya bertahan seminggu dan urat spiritualnya terhubung. Jika dijalankan setiap hari di masa depan, itu pasti akan menantang surga nirwana. Metode pemurnian tubuh dari silsilah para dewa barbar, hasilnya sangat sombong. Senior, buku rahasia tingkat berapa ini? Zhao Yun berbicara lagi sebelum Dewa Bulan dapat mengatakan apapun. Menurutmu, level apa itu? Dewa Bulan berkata dengan santai. Ini, Zhao Yun menyentuh dagunya, berpikir diam-diam. Dalam 5 bidang seni bela diri, kultivasi dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan metode rahasia juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Seni bela diri dan metode mental yang dipraktikkan oleh para praktisi seni bela diri secara kolektif disebut buku rahasia tingkatan langit, bumi, Xuan Huang, dan setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkatan tinggi, tinggi, dan rendah. Anggap saja buku rahasia tingkat tertinggi yang diturunkan oleh keluarga Zhao adalah milik Huang Jie. Sedangkan untuk tingkat surga,
saya khawatir meskipun saya mencari di seluruh dinasti naga sia besar, saya mungkin tidak dapat menemukannya. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah Luna, setidaknya kamu harus sampai ke permukaan tanah. Permukaan bumi. Mendengar dua kata ini, Luna merasa geli, dengan nada yang sangat menghina. Tingkat surgawi. Zhao Yun bertanya ragu-ragu. Rahasia seni bela diri, Zifu Xuanfa, teknik keabadian Taiksu, kekuatan magis Tao. Apa? Apa maksudmu? Langkah surgawi yang Anda sebutkan adalah milik buku rahasia sutra pembersihan sumsum dan perubahan tendon yang saya ajarkan adalah milik kekuatan magis. Setelah Zhao Yun mendengar ini, dia menelan ludah dan mengucapkan semua kata-kata ini. Siapapun yang tidak punya otak dapat mendengar bahwa tingkat pembersihan sumsum dan tendon mengubah Jing 1000 mil lebih baik daripada manual rahasia tingkat surgawi. Karena keterkejutan itulah dia terkejut. Dia tidak hanya menemukan harta karun, dia juga menemukan harta karun ilahi. Kenapa, kamu tidak mau berterima kasih padaku? Dewa Bulan tersenyum santai. Terima kasih, tentu saja saya harus berterima kasih. Zhao Yun menangis dengan rasa terima kasih, kebaikan besar senior tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih kepada saya, mengapa tidak berterima kasih kepada gadis kecil itu, kata Dewa Bulan dengan tenang. Saya harus berterima kasih padanya. Zhao Yun melihat ke arah kamar pengantin dan sepertinya bisa melihat Liu Ruxin yang sedang tidur melalui dinding. Apakah ini kebetulan yang melegenda? Pernikahan yang teduh memberinya kekayaan yang menantang surga. Berkat 9 reinkarnasi membawanya kembali ke dunia dari neraka. Saat ini, meski ada berbagai macam dendam di hatiku, namun rasa syukurku tulus. Rasa terima kasih seperti ini tidak hanya ditujukan kepada Liu Ruxin, tetapi juga kepada Liu Ruyue, yang memegang benang merah dunia fana ini. Perlakukan orang lain dengan baik. Tidak semua orang berani mengirimkan berkah dari 9 reinkarnasi. Apakah reinkarnasi benar-benar terjadi di dunia ini? Mungkin ada, mungkin tidak ada, siapa tahu. Kata Dewa Bulan dengan bosan. Senior, bisakah kamu menyembuhkan matanya dan membuka pembuluh darah rohaninya? Tanda tanya, tidak membutuhkanku juga. Ya, itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Aku punya pesan untukmu. Jangan gunakan ramuan apapun padanya sampai penglihatannya pulih. Gunakan saja energi nyata untuk menghangatkan tubuhnya setiap hari. Dimengerti. Juga, jangan sentuh dia. Luna menambahkan. Ini, Zhao Yun tidak bisa menahan batuk kering. Dia pasti mengerti arti dari Dewa Bulan. Yang disebut pindah berarti tidak boleh melakukan sesuatu antara suami dan istri. Jika kamu tidak tahan lagi, kamu bisa menggunakan tanganmu untuk menyelesaikannya. Dewa Bulan tersenyum. Mulut Zhao Yun bergerak-gerak saat mendengar ini. Apakah begitu menyegarkan dan halus saat tuannya mengemudikan mobil? Tiba-tiba, kata emas cerah lainnya terukir di benaknya. Zhao Yun mengangkat kepalanya dan melihatnya lagi dan lagi, tanpa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Alasan utama mengapa saya tidak mengatakan apapun adalah karena saya tidak mengenali karakter kuno itu. Sekilas, mereka tampak seperti kitab suci. Dewa Bulan terbatuk-batuk, lalu berhenti, dan dengan jentikan tangannya, sepotong karakter emas baru digantung. Kali ini, Zhao Yun bisa mengerti. Karakter emas itu ilusi, tersusun sendiri-sendiri, masing-masing terbuat dari surga, dan dikelilingi oleh guntur. Teknik guntur surgawi Taichu. Zhao Yun bergumam pelan. Kelima karakter ini adalah yang terbesar dan paling mempesona, membuat bintang bersinar di matanya. Setelah melihatnya lama sekali, tanpa sadar dia menggaruk kepalanya. Teknik guntur surgawi Taichu ini, hanya teknik jantung, tidak memiliki pengenalan apapun tentang fungsinya dan apa kemampuannya. Yang patut diakui adalah bahwa ia harus dikaitkan dengan guntur, jika tidak, ia tidak akan memiliki kata guntur di dalamnya. Ingat metode ini dalam hati, kamu akan menggunakannya di masa depan. Dimengerti. Juga, temukan batang besi dan persiapkan. Mudah untuk berbicara. Setelah dialog singkat, Luna terdiam dan berbaring dengan nyaman di bulan. Zhao Yun menenangkan diri dan mengumpulkan energinya. Butuh waktu setengah jam baginya untuk membiasakan diri dengan Taichu Tianlei Jue. Mungkin karena penasaran, dia diam-diam mengerjakannya. Sepertinya dia tidak mempunyai kemampuan khusus. Namun, begitu metode ini diaktifkan, Anda akan merasakan niat mendominasi memenuhi seluruh tubuh Anda. Aneh sekali. Zhao Yun bergumam pelan, merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan samar-samar dia bisa mendengar suara guntur yang samar. Tingkat surga. Zhao Yun bergumam dan diam-diam menatap Dewa Bulan. Kebetulan Dewa Bulan membuka matanya tanpa berkata apa-apa, namun arti matanya mewakili segalanya.
Jika kamu memintaku untuk mencapai surga lagi, aku akan menamparmu sampai mati. Zhao Yun tersenyum dan memejamkan mata, melihat ekspresi Dewa Bulan, dia tahu bahwa ini adalah kekuatan magis Tao lainnya. Katakan saja, jika Dewa Agung mengambil tindakan, itu tidak mungkin merupakan hal biasa. Tanpa banyak berpikir, dia menyilangkan kakinya lagi, sambil menjalankan Marrow Cleansing dan tendon Changing Meridian untuk memurnikan tubuhnya, sementara pori-pori seluruh tubuhnya terbuka lebar, menelan aura langit dan bumi, dan lebih banyak kotoran yang keluar dari dalam tubuh. Setelah dilatih, aura langit dan bumi menyehatkan tubuh, dan secara halus, kekuatan tubuh fisik meningkat, dan energi sejati dalam dantian juga terakumulasi. Saat fajar menjelang, dua suara keluar dari tubuhnya. Terobosan. Malam ini, dia menjadi seorang kultivator seni bela diri, menerobos dua alam kecil berturut-turut, dan mencapai kondensasi Yuan tingkat ketiga. Mendominasi. Zhao Yun memejamkan mata, dengan senyuman di bibirnya. Perasaan dipenuhi dengan energi sejati sungguh luar biasa. Keluarga Liu, tunggu aku. Kata-kata samar di hatinya adalah raungan dari jiwanya. Kembali berlatih seni bela diri dan membersihkan keluarga Liu akan menjadi misi pertamanya masa depan. Aku akan membayarmu kembali 100 kali lipat. Pada dini hari, awan merah muncul di arah timur. Di bawah pohon tua, Zhao Yun akhirnya terbangun, dia menghembuskan nafas panjang dari udara keruh, lalu dia berdiri dan meregangkan tubuh, dia bisa mendengar suara berderak di tubuhnya. Secara tidak sengaja, dia melirik ke arah Luna. Saat dia melihatnya, ekspresinya agak aneh. Gadis itu sedang tidur nyenyak, tapi dalam posisi tidur seperti itu. Dia tidak terlalu anggun, dia berbaring telentang, dengan satu lengan giok dan satu kaki menggantung ke bawah. Tidak ada jejak pengekangan wanita sama sekali. Dia pada awalnya memiliki citra yang bagus, tetapi karena postur tidurnya, tidak ada jejak itu tertinggal. Siuer, Zhao Yun berteriak tanpa sadar karena suatu alasan. Luna perlahan membuka matanya dan melirik ke arah Zhao Yun, apakah kamu memanggilku? Senior, tolong ajari aku metode rahasia bertarung. Zhao Yun yang cerdas buru-buru mengganti topik pembicaraan, menggosok tangannya dan tertawa. Luna berdiri dan menguap. Yang terbaik adalah bersikap mendominasi, jenis yang bisa menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan. Zhao Yun masih berbicara, cukup lincah. Aku khawatir otakmu kebanjiran. Apa maksudmu? Kekuatan magis yang mendominasi dalam pertarungan memiliki konsumsi yang mendominasi. Dewa Bulan menggeliat, dengan tubuh kecil dan kultivasi kecilmu, dalam sekejap itu akan diubah menjadi mumi. Jika kamu bersikeras menggunakannya, itu tidak ada bedanya dengan basmi diri. Tidak ada dasar yang setara. Bahkan jika kamu diberi kekuatan magis yang menentang surga, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Aku mengerti sebentar lagi, kata Zhao Yun sambil mencibir. Pada tahap ini, membersihkan sumsum dan mengganti tendon saja sudah cukup. Yang terpenting adalah mengkonsolidasikan fondasinya. Dewa Bulan berkata perlahan, fondasinya cukup kuat. Bahkan telapak tangan biasa pun masih bisa menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Jalan menuju kultivasi masih panjang. Mulai sekarang tidak ada jalan pintas untuk mencapai langit dalam satu langkah. Anda tidak boleh membidik terlalu tinggi di alam kondensasi kecil ini. Terima kasih, Siuer, atas pengajaran Anda. Kamu bisa mengajariku. Dewa Bulan menguap dan berbaring di bulan lagi. Masih sangat menarik perhatian. Mungkinkah ini dewa? Zhao Yun menyentuh dagunya, sangat ingin menggambarnya untuk Luna dan membiarkannya membuka matanya. Zhao Yun. Tiba-tiba, ada panggilan dari kamar, dengan malu-malu dan jelas, itu adalah Liu Ruxin. Zhao Yun menjadi tenang dan datang perlahan. Sebelum memasuki ruangan, dia melihat Liu Ruxin melalui celah pintu. Dia bangun dari tempat tidur dan meraba-raba tanah dengan tangan kecilnya, seolah sedang mencari sesuatu. Apa yang sedang Anda cari? Mencari sesuatu untuk dimakan. Ada makanan di mana-mana. Benar sekali, dia marah tadi malam dan membalikkan meja. Teh dan makanan ringan di atas meja berserakan di lantai. Gadis itu pasti sangat lapar. Dia menemukan sepotong kue dan dengan putus asa memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak tahu apakah itu sangat disayangkan, atau apakah pemandangan itu pada dasarnya mempesona, tetapi Zhao Yun merasakan sakit di hatinya ketika dia melihatnya. Mungkin begitulah cara Liu Ruxin datang ke keluarga Liu. Dia bahkan ragu apakah keluarga Liu memberinya makanan lengkap saat dia menikah kemarin. Bear, mencicit. Dia akhirnya membuka pintu. Liu Ruxin ketakutan, dan berdiri dengan tergesa-gesa, gemetar, tangan kecilnya yang hitam masih memegang setengah camilan berdebu. Jika dia tidak mencicipinya,
dia tidak akan tahu bahwa ada makanan lezat seperti itu di dunia. Mandi dan sajikan teh untuk ayah. Zhao Yun berbicara dengan tenang, membawa baskom kayu, dengan lembut menyeka wajah Liu Ruxin yang berlinang air mata, lalu membawanya ke meja rias dan melepas pakaian untuknya. Melihat Liu Ruxin di cermin, dia tertawa lagi. Ini adalah pertama kalinya dia menyisir rambut seorang wanita, dan pertama kalinya dia memandang istrinya dengan sangat hati-hati. Liu Ruxin 1 tahun lebih muda darinya. Meskipun dia buta, wajah kecilnya tidak halus wanita cantik, dia wanita cantik. Dia mungkin menderita kekurangan gizi sepanjang tahun, yang membuatnya tampak pucat dan kurus. Melihat Liu Ruxin seperti duduk di atas peniti. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya orang lain selain ibunya menyisir rambutnya. Saya bisa menjadi pembantu, kata Liu Ruxin dengan takut-takut. Ini adalah keluarga Zhao, dan kamu adalah istriku, kata Zhao Yun dengan tenang, dan gadis kecil itu kesurupan. Setelah itu, Zhao Yun meninggalkan ruangan. Tiba-tiba saya mendengar suara percikan air, seluruh tubuh saya kotor setelah berlatih sepanjang malam, dan baskom berisi air dingin dituangkan dari kepala hingga kaki saya. Setelah mencuci, dia membawa Liu Ruxin keluar dari taman kecil. Di pagi hari, keluarga Zhao penuh vitalitas, dengan pelayan dan pelayan yang datang dan pergi terus-menerus. Ketika mereka melihat Zhao Yun dan Liu Ruxin, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi anxiety, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Saya pikir Zhao Yun akan mengusir Liu Ruxin. Siapa sangka dia masih berada di keluarga Zhao. Berbisik dan menunjuk tidak bisa dihindari. Zhao Yun mengabaikannya. Saat melewati arena pencaksilat, terdengar teriakan dan teriakan. Itu adalah anak-anak dari keluarga Zhao yang sedang bertinju. Ada juga seorang pelatih berbaju hitam yang memegang cambuk dan mendesis guru. Berhenti. Melihat Zhao Yun, dia tiba-tiba berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian ungu memanjat pagar dan menghalangi jalan mereka berdua. Dia adalah putra kedua dari tetua ketiga, namanya adalah Zhao Kang karena ayahnya, dan dia cukup arogan dan mendominasi. Apakah ada yang salah? Zhao Yun berkata dengan tenang, sementara Liu Ruxin terus bersembunyi di belakangnya. Mengapa kamu tidak mengusirnya? Teriak Zhao Kang, mengacu pada Liu Ruxin. Mengapa kamu ingin mengusirnya? Dia dari keluarga Liu. Dia juga istriku. Ups, kamu sangat tangguh hari ini. Tuan muda keluarga Zhao, para tetua klan mencopot Anda dari posisi Anda sebagai tuan muda tadi malam, tetapi Anda masih berani membuat wajah buruk bagi saya. Tuan muda keempat, apakah Anda bebas untuk kembali berlatih? Sebelumnya Zhao Yun bisa mengatakan apa saja, dia mendengar bahwa pemimpin keluarga Zhao ada di sini. Zhao Kang dimarahi dan seluruh tubuhnya gelisah. Sia-sia, orang buta, pasangan yang serasi di surga. Bahkan setelah dia pergi, Zhao Kang tidak pernah melupakan kecanduannya untuk berbicara, dan senyumannya tidak terkendali. Lucu, Zhao Yun semakin jauh. Jika pelatih tidak melakukan intervensi, Zhao Kang akan dihukum. Dia hanya memiliki kondensasi tingkat ke-6. Di matanya, itu bukan apa-apa. Zhao Kang masih akan dipukuli hingga menangis dan denyut nadinya akan rusak. Di depan tubuhnya, dia adalah kondisi spiritual yang sejati. Dalam hal keterampilan bertarung, dia bisa melampaui Zhao Kang sejauh 10 blok seni, kondisinya mungkin tidak cukup baik, tetapi kondisi pikiran tertentu tidak ada bandingannya dengan Zhao Kang. Adapun penarikan tuan muda, itu sudah diduga. Meskipun ayah saya adalah kepala keluarga, dia tidak memiliki semua kekuasaan. Dia harus mendengarkan orang yang lebih tua dalam segala hal. Sambil berbincang, mereka telah sampai di sebuah villa. Di aula, Zhao Yuan sudah ada di sana. Ketika dia melihat Zhao Yun dan Liu Ruxin masuk, dia tidak bisa menahan nafas. Putranya mengerti bahwa selalu ada perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam melakukan kejahatan, dan Liu Ruxin tidak akan pernah terlibat. Saya telah bertemu ayah saya. Zhao Yun melangkah maju dan berlutut di tanah. Liu Ruxin juga berlutut di sana, tapi dia membenamkan kepala kecilnya. Bangun dan bicaralah. Zhao Yuan tersenyum lembut, tidak sekeras tetua agung dan yang lainnya. Karena itu adalah keputusan Zhao Yun, dia mendukungnya tanpa syarat dalam hukum. Bawa wanita muda itu ke aula belakang untuk makan malam. Oh, pelayan kecil itu melangkah maju, tapi dia patuh dan membantu Liu Ruxin ke aula belakang. Mari kita minum, tuan-tuan. Zhao Yuan tersenyum, menarik Zhao Yun, dan sudah menyiapkan meja di belakang tagihan. Ayah harus mengatakan sesuatu kepadaku. Zhao Yun mengisi cangkir untuk Zhao Yuan. Tadi malam, Dewan Tetua menarik posisi Anda sebagai tuan muda. Zhao Yuan menghela nafas.
Saya sudah menyadarinya sejak lama. Zhao Yun tersenyum. Ayah mencoba yang terbaik. Kata-kata Zhao Yuan menunjukkan usia tuanya. Siapa tuan muda yang baru? Setelah 3 bulan, akan ada kompetisi, dan siapapun yang keluar sebagai pemenang akan menjadi tuan muda. Yah, itu bagus. Besok, ayo pergi ke toko militer. Tenang saja, Zhao Yuan tersenyum lembut. Dengarkan ayah. Zhao Yun tersenyum. Yang disebut toko senjata adalah properti milik keluarga Zhao di kota Wanggu. Meskipun ayahnya berbicara secara tersirat, dia mengerti maksudnya. Menurut tetua klan, keluarga Zhao tidak mendukung orang-orang yang menganggur, dan bahkan tuan muda yang digulingkan tidak dapat mencari nafkah ada. Bukan hanya keluarga Zhao, tapi juga keluarga lainnya. Semua anak dengan kualifikasi buruk dan prospek buruk akan dikeluarkan dari keluarga untuk mengurus harta benda keluarga. Sederhananya, mereka akan menjadi penjaga toko lakukan di luar, bahkan jika dia menghasilkan banyak uang untuk keluarga, dia ditakdirkan untuk kehilangan pusat kekuasaan keluarga. Selama bertahun-tahun, jika ayahnya tidak melindunginya, dia pasti sudah lama diusir. Tidak masalah jika Anda keluar, Anda akan bebas dan bahagia. Zhao Yun berpikiran terbuka, dan dia bisa berlatih dengan tenang dengan cara ini. Adapun rahasianya tidak disebutkan. Maret, alangkah baiknya memberi ayahku kejutan besar setelah bulan Maret. Itu miliknya, dia akan mengambilnya kembali. Yun hidup adalah jalan yang panjang, jangan tersinggung, miliki hati nurani yang bersih. Zhao Yuan tersenyum lembut. Demi kebaikannya sendiri, dia mengirim Zhao Yun keluar dari keluarga, namun nyatanya terjadi arus bawah yang bergejolak. Aku mengerti, nak. Zhao Yun tersenyum dan menuangkan secangkir lagi untuk Zhao Yuan. Setelah itu, dia membuka perutnya dan mulai makan. Tubuhnya sangat kekurangan nutrisi dan membutuhkan pengisian energi. Dia yakin nafsu makannya akan semakin luar biasa di masa depan. Zhao Yuan ragu-ragu untuk berbicara, tetapi merasa bahwa Zhao Yun hanya menggunakan makanan untuk menyembunyikan kepahitan jauh di dalam hatinya. Setelah makan malam, sebuah taman kecil disiapkan di taman untuk tempat tinggal Liu Ruxin. Zhao Yuan cukup perhatian dan mengirim 2 pelayan kecil yang berperilaku baik untuk mengurusnya. Bagaimanapun, Zhao Yun akan berangkat besok dan tidak bisa sering pulang. Pengantin wanita buta merasa sangat tidak nyaman. Di keluarga Liu, dia lebih buruk dari para pelayan. Ketika dia datang ke keluarga Zhao, dia benar-benar seorang simpanan. Dia merasa rendah hati dan tidak pernah dilayani oleh siapapun. Malam tiba dan dia tertidur lebih awal. Zhao Yunlah yang sedang berbaring di lantai, dia berdiri perlahan dalam kegelapan, berdiri di depan tempat tidur, dan menggunakan energi aslinya untuk menghangatkan tubuh Liu Ruxin hatinya. Tunggu, kata Dewa Bulan tiba-tiba. Aku tahu. Kata Zhao Yun, dan tidak bisa menahan untuk tidak menggaruk kepalanya. Dia merasa gadis ini begadang hampir sepanjang malam, hanya menatapnya, karena takut dia, yang masih muda, akan bermalam dengan istrinya senilai $1.000. Itu sebabnya dia terkejut. Kejutan ini untuk Liu Ruxin. Mengapa mereka tidak bisa berhubungan S** dengannya? Mengapa mereka tidak bisa menggunakan ramuan itu padanya? Kamu akan mengerti di masa depan. Dewi Bulan berbicara perlahan, seolah dia bisa membaca pikirannya, tapi apa yang dia katakan masih melenceng. Zhao Yun tidak sampai ke dasar dan terus mengaktifkan energi aslinya. Meskipun mata Liu Ruxin terpejam, dia tetap terjaga. Tubuh kecilnya tegang dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Energi sejati Zhao Yun mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti aliran air jernih, yang cukup hangat. Memantulkan sinar bulan, dia tersenyum linglung, merasa seperti di rumah sendiri untuk pertama kalinya. Larut malam, Zhao Yun keluar dari kamar. Sebelum keluar, dia menatap Dewa Bulan dalam kesadarannya dengan tatapan aneh di matanya. Di masa depan, jika dia benar-benar berhubungan S** dengan Liu Ruxin, bukankah wanita jalang ini bisa menonton siaran langsungnya? Memikirkannya seperti ini, sungguh memalukan. Aku masih ingin menunjukkan wajahku. Dewa Bulan melirik Zhao Yun. Dia tidak terlalu tua, tapi dia cukup bijaksana. Zhao Yun tertawa datar dan duduk di bawah pohon tua. Setelah selesai, dia memasukkan sapu tangan ke dalam mulutnya dan menjalankan sutra pembersihan sumsum dan penggantian tendon. Klik, klik, segera, saya mendengar suara berderak di dalam tubuh saya, dan geraman pelan sering terjadi. Dia melakukan 2 hal sekaligus. Sambil menyempurnakan tubuhnya, dia juga menggunakan teknik guntur surgawi Taichu. Teknik ini misterius, nafas yang menggelegar kadang-kadang terlihat selama pengoperasiannya. Teknik ini memiliki rasa kekuatan mendominasi yang kuat dan saling melengkapi dalam hubungannya dengan latihan tubuh.
Berhati-hatilah agar tidak menjadi gila. Dewa Bulan memperingatkan, diam-diam berpikir bahwa makhluk kecil ini benar-benar berani. Kedua teknik ini bekerja sama, dan akan ada gangguan satu sama lain sebagai menjadi gila. Zhao Yun tidak menjawab. Tuan muda dari keluarga Zhao sangat berbakat, dan dia dapat melindunginya bahkan jika dia melakukan dua hal sekaligus. Lagi pula, dia hanya punya waktu 3 bulan. Anak-anak keluarga Zhao bukan hanya anak-anak seperti Zhao Kang. Akan sulit untuk mengejar mereka hanya dalam 3 bulan. Bukankah di dunia ini sedang turun hujan? Dewa Bulan merasa bosan dan menggumamkan kalimat ini berkali-kali. Malam harinya, Zhao Yun berdiri dan berdiri diam. Untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan yang terlihat, hanya energi sebenarnya di dalam tubuh yang melonjak, mengalir ke meridian utama. Naga perkasa, dan mendengar sedikit omelan di dalam hatinya, maju selangkah, dan menamparkan ke depan. Kekuatan telapak tangan cukup kuat, dan terdengar suara auman naga yang samar. 8 jalan naga ilahi. Bisik Dewa Bulan. Teknik telapak tangan naga perkasa yang digunakan oleh Zhao Yun terkait erat dengan kekuatan magis Tao ini. Surga menghancurkan bumi. Tuan Shenlong, apakah Anda pernah ke tempat hantu ini? Gumam Dewa Bulan dalam hatinya. Tapi kemudian saya memikirkannya, dan saya merasa lega. Dewa ada di mana-mana, dan dewa tahu kemana dia akan pergi berjalan-jalan. Dengan baik, sisi Zhao Yun tidak terlalu harmonis. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari mulutnya. Teknik telapak tangan naga yang perkasa terlalu kuat. Tubuh kecilnya terluka oleh energi internal, dan anggota badan, tulang, dan andalamnya semuanya kesakitan. Berbicara tentang teknik telapak tangan ini, ada sejarah yang cukup panjang. Sebelum denyut nadinya terputus, saya keluar berlatih dan mendapatkannya dari kuil kuno yang bobrok. Buku rahasia Wei Long mengatakan, jangan gunakan metode ini sampai Anda mencapai alam spiritual yang sebenarnya. Dia sangat ingin mencapai kesuksesan, dan dia meminta masalah sebelum fondasinya kokoh andalam akan terguncang. Ini, beri aku tamparan lagi. Dewa Bulan sedang berbaring di bulan dan berkata dengan santai. Sakit. Zhao Yun terbatuk, duduk, dan menjalankan sihir batin untuk menenangkan tubuhnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, meletakkan fondasi yang kokoh adalah hal yang paling penting. Dewa Bulan menatapku dan tidak mendengarkan kata-kata dewa ini. Lihat, dia pasti menderita luka dalam karena keterkejutannya. Apakah kamu belum siap mengajariku beberapa teknik rahasia? Zhao Yun terkekeh dan menatap Dewa Bulan dengan penuh kerinduan. Apakah semua kata-kataku tidak didengarkan? Dewa Bulan meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa mengunyah lebih dari yang bisa kamu kunyah. Itulah yang aku katakan, tetapi kamu dan aku bersimbiosis. Jika aku mati, kamu akan hancur. Jadi, ajari aku beberapa teknik penyelamatan nyawa. Kekuatan magisku adalah yang paling dapat diandalkan. Aku aman, begitu juga kamu. Kamu adalah dewa, kamu maha kuasa. Zhao Yun menyalakan mode penipuan dan terus berbicara, tidak seperti orang yang terluka. Dewa Bulan tidak berkata apa-apa, tapi dia hanya melihat lebih dekat, iya. Memang benar. Saya melihatnya melambaikan tangannya lagi, melambaikan karakter emas cerah, dan mata Zhao Yun bersinar dengan bintang. Gunakan teknik pelarian dari bumi untuk bersenang-senang. Terima kasih, senior. Mata Zhao Yun bersinar, dan dia tahu setiap kata dari teknik ini di dalam hatinya. Dia pernah mendengar tentang Dunjia sebelumnya, dan itu milik Kimen Dunjia. Namun, dia hanya mendengarnya, meskipun dia adalah kepala setiap keluarga, dia belum pernah benar-benar melihat teknik ini. Tanpa berpikir panjang, dia duduk bersila dan bermeditasi. Cara ini tidak serumit yang dibayangkan, mudah dipelajari dan digunakan. Bayangkan saja, Anda tidak akan pernah bisa bertarung melawan orang lain. Melarikan diri lebih baik dari apapun turun oleh Dewa Bulan. Saya tidak tahu kapan saya melihatnya bangun. Melarikan diri. Dengan sedikit omelan, dia menggunakan teknik melarikan diri. Namun, pemandangan itu menjadi sedikit memalukan setelah itu. Tidak masalah jika dia melarikan diri. Bagian bawah tubuhnya terkubur di dalam tanah, tetapi bagian atas tubuhnya terlihat seperti tiang kayu yang tertancap tanah. Ini bukan masalah besar. Zhao Yun melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pelarian darat. Masih ada rasa malu. Separuh tubuhnya terkubur di dalam tanah, dan setelah beberapa saat terjatuh secara acak, dia tidak keluar. Wow, tiba-tiba, terdengar suara tetesan air yang menetes, dan angin kencang datang. Zhao Yun tanpa sadar mengangkat matanya. Ketika dia melihat ini, dia tertegun sejenak. Dia melihat seseorang merangkak keluar dari sumur kuno di seberangnya. Tepatnya, itu seorang wanita.
Rambutnya acak-acakan dan sangat panjang, matanya bersinar hijau, mulutnya berdarah, dan kukunya belum dipotong entah sudah berapa tahun. Kukunya tidak hanya panjang tetapi juga tembus cahaya, bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan dia menatapnya dengan senyum garang. Xiuer, ini hantu perempuan. Yah, ya. Apakah kamu tahu ada hantu di dalam sumur? Ya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Tidak. Setelah mendengar ini, wajah Zhao Yun menjadi sangat gelap. Darah yang murni. Hantu perempuan itu menjilat lidah merahnya dan memiliki senyuman nakal yang dapat mengganggu pikiran orang. Tunggu aku keluar. Zhao Yun berkibar lagi, Earth Escape-nya tidak berguna, separuh tubuhnya masih di dalam tanah. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa keluar. Dia tidak keluar, tapi hantu perempuan itu keluar. Dia keluar dari sumur sepenuhnya, dan angin dingin bertiup ke wajahnya. Ayah, Zhao Yun memanggil. Dalam situasi yang memalukan, dia harus mencari seseorang untuk membantunya. Sayangnya, sebelum ayahnya sempat mengucapkan kata, ciuman, hantu perempuan itu bergerak. Rambut panjang yang aneh itu muncul seperti bayangan hitam dan melingkari lehernya. Dengan baik, Zhao Yun mengerang, wajahnya memerah, urat di dahinya terlihat, dan dia merasa lehernya akan patah. Lihatlah Luna, dia terlihat sangat tertarik, tapi dia belum siap membantu, dan dia tidak bisa membantu. Jika Zhao Yun bahkan tidak bisa menghadapi hantu perempuan, maka dia benar-benar pecundang. Darah yang murni. Hantu perempuan itu tersenyum sinis, dengan air liur berwarna hijau mengalir keluar dari mulutnya, penuh bau busuk. Zhao Yun mengertakkan giginya, menjambak rambut hantu perempuan itu dengan tangan di luar, dan menggunakannya untuk menggunakan kekuatannya untuk menarik dirinya keluar dari bumi. Kemudian dia menariknya dengan kuat, dan hantu perempuan itu, yang masih tersenyum galak, ditarik ke arahnya dia. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan naga yang kuat menghantam sisi tubuhnya dengan kekuatan yang mendominasi. Hantu perempuan itu menjerit dan jatuh ke dalam sumur kuno lagi. Kamu lari kemana? Zhao Yun melangkah maju. Meskipun hantu perempuan itu jatuh ke dalam sumur, separuh dari rambut panjangnya yang aneh masih berserakan di luar sumur. Dia menangkapnya lagi dan mencabutnya dengan putus asa, dan ditarik oleh perempuan itu hantu lagi. Membuatmu tertawa. Telapak tangan Zhao Yun yang terangkat jatuh lagi dan menamparkan dahi hantu perempuan itu. Kini, seluruh dunia sepi. Hantu perempuan itu berhenti melompat-lompat dan berubah menjadi awan kabut, dan samar-samar masih terdengar suara lolongan. Dari mana datangnya hantu di dalam sumur? Zhao Yun berbaring di mulut sumur dan melihat ke dalam dengan seluruh matanya. Jangan mencarinya, hanya yang ini, kata Dewa Bulan sambil memegang pipinya dengan satu tangan, menatap Chang Miao dengan bosan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zhao Yun memejamkan mata, masih berpikir. Sumur adalah tempat antara Xuanzong dan Yin. Adalah normal jika roh jahat muncul. Yang patut diakui adalah bahwa pada suatu zaman pasti pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat tragis di sumur purbakala ini, misalnya seseorang didorong ke dalam sumur, dan di tempat yang sangat gelap itu, hantu tersebut tetap tinggal dan akhirnya menjadi hantu yang ganas. Kebetulan sekali, dia menabraknya. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya masih merasa takut. Untungnya, yang terjadi padanya adalah jika dia pergi, Liu Ruxin yang buta dan dua pelayan di taman akan berada dalam bahaya besar, dan mereka akan menjadi hantu. Tanpa berpikir panjang, dia memindahkan sebuah batu besar dan menghancurkan platform sumur menjadi beberapa bagian. Aku muak memikirkan sumur kuno. Tempat roh jahat muncul. Air sumur di dalamnya tidak bisa dimakan lagi. Yun ada panggilan di luar taman. Zhao Yuanlah yang mendengar suara itu, setelah mendengar suara itu, dia berlari untuk melihat. Hanya dewa yang tahu apa yang dipukul Zhao Yun, dan suaranya tidak pelan. Ayah, Zhao Yun membuka pintu, masih menyeka keringat. Kenapa kamu masih bangun? Zhao Yuan menatap Zhao Yun dari atas ke bawah. Seluruh tubuhnya kotor dan meneteskan panas dan keringat di tengah malam. Bangun dan buang air kecil. Zhao Yun terbatuk-batuk. Istirahatlah lebih awal. Zhao Yuan tersenyum dan menepuk Zhao Yun. Ayah, setelah aku pergi, bisakah kamu menemukan seseorang untuk membantu Liu Ruxin melakukan pemanasan dan merawat tubuhnya? Ayah tahu apa yang dia pikirkan. Zhao Yuan tersenyum dan berbalik apapun tentang masalah ini. Dia telah menemukan seorang tetua perempuan yang menjadi tamu. Sekarang dia telah mengenali menantu perempuannya, dia adalah salah satu dari keluarganya sendiri. Bagaimana bisa seorang ayah menjadi pelit? Zhao Yun menutup pintu, terhuyung, dan muntah darah. Wei Long Zhang Balai,
saya menggunakannya 3 kali malam ini, dan lukanya serius. Hanya dengan cara ini saya dapat menyadari pentingnya yayasan mengondensasi yuan, tendon dan vena akan terputus. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Mengapa ayahku tidak dapat melihat bahwa pembuluh darah spiritualku telah terhubung? Zhao Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan ragu. Perspektif adalah hal yang bagus. Jawaban Luna masih sangat luas. Zhao Yun menderita batuk kering dan mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Malam itu bubar dengan tenang. Hari masih gelap sebelum dia menggeliat dan berdiri. Tidak tidur sepanjang malam. Metode pembersihan sumsum dan tendon sutra digunakan selama 2 hari lagi. Yang membuatnya senang, luka dalam yang disebabkan oleh pohon palem naga yang perkasa telah pulih dengan cepat, dan kekuatan otot, tulang, dan daging juga meningkat secara kualitatif. Ini benar-benar mendominasi. Zhao Yun tersenyum bahagia, maju selangkah, dan langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pelarian dari bumi. Saya tidak istirahat hampir sepanjang malam, dan saya telah menguasai metode ini. Memikirkan tentang tadi malam, sungguh memalukan. Tuan, ini waktunya makan. Tidak lama kemudian, gadis kecil Yuer menelepon, dan pelayan lainnya datang sambil menggendong Liu Ruxin. Pengantin wanita buta masih tidak wajar. Dia sudah lama tidak duduk. Ibunya berkata bahwa ketika kamu menikah, kamu harus mematuhi aturan seorang wanita. Dia tidak boleh duduk sampai suaminya duduk. Keluarga Zhao tidak memiliki banyak aturan. Zhao Yun meregangkan tubuhnya dan menunjukkan senyuman yang langka. Sarapan masih sangat hangat. Setelah makan, dia mengambil barang bawaan dan pedangnya dan meninggalkan taman. Di luar kediaman keluarga Zhao, sebuah kereta telah disiapkan. Gudang militer tidak jauh atau dekat. Bagaimanapun, wilayah kota terlupakan sangat luas. Ayo pergi. Zhao Yun melambai dengan punggung menghadap mansion, melompat ke kereta, lalu mengangkat cambuknya. Dia akan kembali dalam 3 bulan. Saat itu, dia akan mengambil kembali semua miliknya. Zhao Yun. Kereta itu melaju ke jalan, menarik perhatian orang yang lewat, berbisik, dan menunjuk. Kemarin malam, dia dan keluarga Zhao-nya berada di depan rumah keluarga Liu. Mereka menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Saya mendengar bahwa dia tidak mengusir Liu Ruxin. Bagaimanapun, saya menikah dengannya. Orang buta dijodohkan dengan pecundang. Jodoh yang dibuat di surga. Lihatlah sikap ini, dia harus dikeluarkan dari keluarga. Ada banyak diskusi. Ada ejekan dan ejekan, tapi penyesalan dan keluh kesah sangat diperlukan. Zhao Yun mengabaikan mereka dan lewat. Dia mulai terbiasa dengan ejekan dan ejekan selama bertahun-tahun. Tidak heran, di masa lalu, dia adalah tuan muda dari keluarga Zhao, seorang jenius seni bela diri sejati. Setiap orang yang melihatnya mengangguk dan membungkuk, dan sanjungan tidak bisa dihindari. Setelah garis keturunan terputus, sifat asli dunia tidak diragukan lagi terungkap. Mereka semua sama rendah hati terhadapnya. Banyak dari mereka yang memintanya kembali, dan bahkan menjadi lebih buruk. Dunia yang disebut berada dalam keadaan panas dan dingin, terlihat dari hal ini. 3 tahun yang sederhana, baginya, juga merupakan 3 tahun pelatihan mental. Di tengah diskusi, dia menjauh. Saya tidak tahu kapan kereta berhenti. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat sebuah toko di depannya. Itu adalah toko militer keluarga Zhao yang akan saya datangi. Fasadnya cukup megah di kiri dan kanan, yang terlihat sangat mengintimidasi. Tuan, saat dia turun dari mobil, dia melihat 2 pemuda berjalan keluar, satu Yang Da dan yang lainnya Wu-Er. Kepala keluarga sudah memberitahuku, Tuan muda, tolong. Ada juga seorang lelaki tua yang keluar bersama, dan dia baik hati dan mudah didekati. Zhao Yun mengenali lelaki tua ini dan memanggilnya Lao Suntower. Dia adalah nama keluarga asing dari keluarga Zhao. Dia mendengar bahwa dia adalah seorang pengemis yang dijemput oleh kakeknya ketika dia keluar kepala keluarga sepanjang hidupnya. Barangnya tidak mahal, itu tergantung hatimu. Zhao Yun tersenyum dan membagikan 3 kotak kayu yang dibawanya kepada mereka bertiga. Ini adalah hadiah pertemuan. Bagaimanapun, kita akan bekerja sama di masa depan. Sekalipun kita memiliki nama keluarga asing, kita tetap harus memiliki hubungan yang baik. Semua anak dari keluarga yang dikirim ke luar negeri pada dasarnya akan mengurus beberapa hal, dan mereka tetap harus bersifat duniawi. Terima kasih, Guru. Panggil saja saya Zhao Yun. Zhao Yun tersenyum dan melangkah ke gudang militer. Banyak orang di jalan berhenti ketika mereka melihat ini, seolah-olah mereka semua tahu arti kedatangan Zhao Yun ke sini. Dia jelas ditugaskan oleh keluarga.
Jika Zhao Yuan bukan kepala keluarga dan tidak memiliki motif egois, dia akan ditugaskan ke tempat yang lebih terpencil. Zhao Yun sudah duduk di konter. Bos Lao Sun membawakan rekeningnya. Ini adalah proses yang perlu dilakukan oleh setiap anggota keluarga yang datang. Penting untuk memeriksa berapa banyak senjata yang terjual dan berapa banyak perbekalan yang dibeli. Setiap transaksi harus dicatat dengan jelas. Karena hanya formalitas, yang perlu jalan tetap harus jalan. Zhao Yun melihatnya dengan jelas dan jelas, karena dia pernah menjadi tuan muda, dan ayahnya membesarkannya sebagai kepala keluarga. Dia harus mempelajari segalanya, dan akuntansi ini juga merupakan mata kuliah wajib baginya. Ambillah. Tidak lama kemudian, dia menutup rekeningnya. Dan selain tidak menghasilkan uang, tidak ada yang salah dengan itu. Dia bukan satu-satunya yang menjual senjata di kota terlupakan. Ada persaingan, siapapun yang memiliki produk berkualitas bagus dan lebih murah tentu akan pergi ke perusahaan itu. Setelah memeriksa akunnya, orang ini merasa bosan. Duduk di konter sambil memegangi wajah dengan tangan, melihat ke sana kemari, toko senjatanya tidak kecil, dengan 18 jenis senjata, kualitasnya sangat bagus. Senjata kelas atas dan benar-benar unggul semuanya dapat ditemukan di toko senjata keluarga Liu. Hanya karena keluarganya memiliki pemurni senjata yang ampuh. Weapon refiner adalah profesi yang populer, dan dia selalu menjadi tamu kemanapun dia pergi. Alkemis yang mirip dengan mereka bahkan lebih populer. Namun, sangat sedikit orang yang seperti ini karena kondisinya yang terlalu keras, pada dasarnya mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Dia memalingkan muka dari toko militer dan melihat ke arah jalan. Di seberangnya ada kasino, dengan tulisan judi yang cukup mencolok, banyak orang yang datang dan pergi. Di seberang jalan, Anda masih bisa mendengar teriakan di dalam. Di sebelah kasino ada pegadaian. Benar sekali, ini pegadaian, dan kata dang yang digantung tinggi juga cukup menarik perhatian. Kasino dan pegadaian berdekatan satu sama lain, yang juga sangat khusus. Orang yang kehilangan uang ingin mencari uang untuk mendapatkan kembali uangnya yang hilang, pegadaian adalah tempat yang baik untuk dikunjungi, perhiasan, akta rumah, barang antik, apapun yang dikumpulkan oleh pegadaian dapat dijaminkan dengan imbalan uang pergi ke kasino untuk berjudi lagi. Terus terang, pegadaian dan kasino adalah bisnis yang saling menguntungkan. Yang satu mendapat uang dari perjudian, yang lain mendapat komisi, pemahaman diam-diam yang sudah ada sejak zaman kuno. Dan pegadaian itu juga milik keluarga Zhao-nya. Selain itu, terdapat sebuah restoran di sebelah timur kota, toko obat di sebelah barat kota, toko barang antik di selatan kota, dan kedai teh tua di utara kota terlibat dalam pasar gelap bawah tanah. Dapat dikatakan bahwa setiap industri dan keluarga besar memiliki sedikit banyak sumber daya keuangan untuk diinvestasikan di dalamnya. Sebagai seorang tuan muda, dia sudah lama mengetahui hal-hal ini dan harus mempelajarinya. Bisnis toko senjata tampaknya tidak terlalu bagus. Orang-orang datang berdua-tiga dan keluar berdua-tiga. 10 orang masuk. Salah satu dari mereka membeli senjata, dan itu bagus berkeliaran. Setelah memasuki toko senjata, mereka lebih sering melihat Zhao Yun daripada senjatanya. Sepertinya mereka ke sini bukan untuk membeli senjata, tapi untuk melihat monyet. Pernahkah Anda mendengar bahwa Guru Liu Ruyue memberinya sebuah buku rahasia tentang tingkat bumi? Bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa buku itu telah menyebar ke seluruh kota Wanggu? Tingkat bumi. Saya bahkan belum pernah melihat buku rahasia tentang Huang Level. Hasil dari kunjungan Tianzong adalah masalah besar. Ada suara-suara terus-menerus di toko militer. Para tamu yang datang berpasangan dan bertiga sebenarnya bukan di sini untuk membeli senjata. Sejak mereka masuk, mereka mengobrol dengan gembira, dan mereka bahkan memandang Zhao Yun sambil berbicara, yang sangat berarti. Itulah maksudnya. Zhao Yun menjadi tenang, memegangi wajahnya dengan tangannya, menggerakkan matanya ke kiri dan ke kanan, melihat ini dan itu. Tatapan itu sepertinya sedang memandang seseorang yang lucu. Kamu begitu bebas di siang hari bolong dan kamu datang ke sini untuk mengobrol, apakah kamu sangat membuatku jijik? Adapun Liu Ruyue, dia hanya tersenyum. Apakah Tianzong sangat hebat? Apakah rahasia tingkat bumi mengerikan? Apakah ada dewa lain dalam kesadaranku? Tunggu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Dia mengabaikannya, tetapi beberapa orang berbakat terus mengobrol. Bos Lao Sun tidak tahan lagi, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat Anda membuka pintu untuk berbisnis, yang disebut pelanggan adalah bos Anda, jadi Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Setelah 1 jam penuh, Zhao Yun bangun. Itu penjaga toko baru. Saat pertama kali datang ke toko militer, Anda tetap harus pamer.
Setelah cutscene selesai, saatnya mencari sesuatu untuk dilakukan. Tuan muda, pergilah dan istirahatlah. Bos tua Sun tersenyum. Dia benar-benar seorang kakek tua yang baik hati. Setidaknya dia tidak menunjukkan rasa meremehkan Tuan muda Zhao Yun yang telah memberitahunya bahwa selama dia bisa memenuhi reputasinya, tidak perlu terlalu malu. Mudah untuk mengatakannya. Zhao Yun tersenyum dan berkata dia diterima. Dibandingkan dengan menjadi penjaga toko, budidaya adalah hal yang paling penting. Ada harta karun. Dewa Bulan, yang sudah lama tidak berbicara, berkata tiba-tiba. Sayang, Zhao Yun mengangkat kakinya dan mengambilnya kembali, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Jalan, pria gendut itu, Luna berbicara dengan santai. Zhao Yun melihat sekeliling. Jalanan ramai dengan orang, gendut. Ada satu, dengan payudara terbuka dan perut buncit, yang tampak seperti Buddha Maitreya. Dia baru saja keluar dari kasino. Dia pasti kehilangan banyak hal. Wajahnya merah dan lehernya tebal, dan dia mengutuk, yang mana membuat semua orang marah. Meskipun tingginya 5 meter, dia tiba-tiba mendapatkan momentum 3 meter 8. Benda itu, apakah akan ada harta karun? Zhao Yun mengangkat alisnya, keluar dari gudang militer, melewati kerumunan, dan berdiri di depan pria gemuk itu. Apakah kamu buta? Teriak pria gendut itu. Dia kehilangan segalanya di kasino dan khawatir menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Seharusnya labu kecil ini. Zhao Yun melirik ke atas dan ke bawah, dan matanya tertuju pada pinggang pria gemuk itu. Yang digantung adalah labu kecil berwarna ungu emas, sebesar tangan orang dewasa labu. Selain pakaiannya, satu-satunya yang tersisa pada pria gendut itu hanyalah labu kecil ini. Tuan muda dari keluarga Zhao. Pria gendut itu menyentuh dagunya. Dia berjalan terlalu cepat, dan sekarang dia bisa melihat dengan jelas bahwa Zhao Yun adalah seorang selebriti keluarga Zhao sudah menjadi yang terbesar di kota terlupakan. Saudaraku, kamu tidak bisa menjual ini. Zhao Yun tersenyum dan menunjuk ke labu emas ungu. Ini pusaka keluargaku. Pria gendut itu memutar matanya. Dia adalah roh monyet. Jika ada yang ingin membelinya, dia pasti punya nama besar. Harganya bisa dinegosiasikan. 10 tael. Bagaimana kalau aku memberimu pisau dan kamu mengambilnya? Ketika saya menjadi tuan muda keluarga Zhao, gaji bulanan saya hanya 3 tael perak. Jangan meremehkan 3 tael perak. Ini adalah jumlah uang yang kecil untuk orang kaya, tapi bisa bertahan lama untuk keluarga biasa. Orang ini sangat baik, singa membuka mulutnya. 3 liang. Kata Zhao Yun sambil mengacungkan 3 jari. Aku tidak bisa menawar sepertimu. Pria gendut itu mengerutkan bibirnya, memeluk labu kecil itu erat-erat, dan mulai berkicau, ini adalah pusaka keluarga. Selain itu, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Zhao, apakah kamu masih peduli? Uang sedikit ini, itu dia, 3 tael, itu terlalu banyak. Tidak, berikan saja sedikit lagi, pria gendut itu menyeringai. Lupakan saja jika kamu tidak menjualnya. Zhao Yun meninggalkan pesan, berbalik dan pergi. Pasti, pria gendut itu meraih Zhao Yun dan memberinya labu kecil, terutama karena dia sangat ingin mendapatkan uang untuk pergi ke kasino untuk menghasilkan uang. Menangkan lebih banyak, Zhao Yun juga senang dan menyerahkan 3 keping perak. Oke, pria gendut itu berbalik dan langsung menuju ke kasino dengan uang di sakunya. Dengan uang itu, tungkai dan kakinya menjadi lebih ringan. Mungkinkah ini harta karun? Zhao Yun berjalan kembali ke gudang militer, memegang labu kecil di tangannya, membaliknya berulang-ulang. Kecuali garis-garis yang tidak dapat dipahami terukir di atasnya, sepertinya tidak ada bedanya dengan labu kecil biasa labu. Itu saja, dia butuh 3 tael perak. Tidak ada gunung emas yang bisa seberharga ini. Dewi Bulan berkata dengan santai. Nyata atau salah? Zhao Yun terkejut dan tanpa sadar memegang labu kecil itu di pelukannya. Bagaimana harta karun seperti itu bisa diukur dengan uang? Kekuatan apa yang dimilikinya? Simpanlah untuk saat ini, dan aku akan mengajarimu cara menggunakannya nanti. Kalau begitu kamu harus menyimpannya, kamu harus menyimpannya. Zhao Yun memegangnya erat-erat. Itu lebih berharga dari segunung emas. Namun mata Dharma yang mampu menembus pikiran tidaklah sederhana, orang pembawa sial. Sebelum memasuki toko militer, dia mendengar kutukan yang keras. Melihat ke belakang, dia melihat pria gendut itu keluar sambil mengumpat lagi. Sepertinya 3 tael perak yang menjual labu kecil telah hilang. Perjudian itu berbahaya. Zhao Yun menghela nafas dalam hatinya. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 3 tael perak. Kembali ke toko militer, dia langsung menuju aula belakang. Terdapat taman kecil di aula belakang,
yang cukup terpencil dan merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Dengan baik, segera, suara teredam terdengar, dan ada pemurnian tubuh mendominasi lainnya, bersamaan dengan teknik guntur surgawi Taichu. Pada akhir minggu, saya sangat kesakitan hingga hampir mati. Tentu saja rasa sakit memiliki manfaat tersendiri. Setelah latihan tubuh berulang kali dan memadamkan energi, kekuatan otot, tulang dan daging meningkat pesat. Langkah selanjutnya adalah melarikan diri dari bumi. Toh itu untuk tujuan penyelamatan nyawa, jadi harus dipraktekkan secara menyeluruh, tapi tidak bisa seperti tadi malam. Jika hanya separuh tubuh Anda yang terkubur di dalam tanah saat Anda berlari menyelamatkan diri, entah betapa memalukannya itu akan terjadi. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Setelah itu, dia mengambil pedang panjang dan menari di taman. Ilmu pedang memang masih indah, tapi di mata Dewa Bulan, keindahan seperti ini hanyalah sampah. Dia sebenarnya ingin mewariskan keterampilan abadi Zhao Yundou. Sangat disayangkan orang ini hanya berada di level ketiga dari kondensasi Yuan. Bahkan jika itu diteruskan kepadanya, dia hanya bisa menontonnya. Di sini, Zhao Yun telah menyarungkan pedangnya. Terengah-engah karena kelelahan, dia mengamati labu ungu kecil yang dipegangnya. Tidak lama kemudian, saya melihatnya bangun lagi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang idiot seni bela diri. Dia sepertinya tidak pernah istirahat. Dia kelelahan hampir setiap saat. Kali ini, dia tidak bisa lagi berdiri diam menarik napasku. Beli cairan spiritual embun giok dan rendam dalam air setelah dimurnikan. Efeknya akan lebih baik. Kata-kata Dewa Bulan bergema di pikiranku lagi. Benda itu sangat berharga. Zhao Yun terbatuk-batuk, terlihat sedikit malu. Tuan muda, apakah Anda tidak punya uang? Benar-benar tidak. Zhao Yun mencibir. Dia telah menerima banyak gaji dan menabung banyak uang, tetapi dia menggunakannya untuk membeli hosta yang mahal. Saya memberikannya kepada Liu Ruyue malam itu. Siapa yang mengira itu akan menjadi pernikahan yang teduh, dan hosta tidak membawanya, saya akan menjualnya. Hanya ada beberapa keping perak yang tersisa, tidak cukup untuk membeli setengah kati saja. Aku menginginkannya darimu. Aku tidak bisa membuka mulutku. Ada di laci toko militer, ambillah. Aku tidak bisa menahannya. Aku menginginkannya. Tidak, kenapa kamu tidak mencari tempat tinggal yang keren? Yue Shen melirik ke arah Zhao Yun. Ini cukup keren. Zhao Yun mengangkat bahunya, dan kata uang membuat bingung pria heroik itu. Ada kasino di seberangnya, Luna berbicara lagi. Keberuntungan judi saya selalu buruk. Zhao Yun terbatuk-batuk. Apa menurutmu aku hanya hiasan? Di mana dompetku? Begitu bulan terbenam, Zhao Yun berdiri dan mengobrak-abrik tas, mencari pakaian, sepatu, pedang, dan belati. Buang saja satu. Satu hal, dengan postur ini, dia jelas sedang mencari sesuatu. Akhirnya ditemukan sekantong uang kecil. Lihatlah Dewa Bulan, lihat mata Zhao Yun, kata-katanya sedikit lebih serius. Inspeksi visual, ini lelucon. Katakan saja padaku, apakah Dewa benar-benar mampu? Zhao Yun tersenyum dan pergi dengan tas uangnya. Tuan, melihat Zhao Yun keluar, Tuan Sun, yang sedang duduk di konter, berdiri. Berapa harga jualnya? Pasarnya tidak bagus, tidak ada yang peduli. Petik 2. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam. Seperti disebutkan sebelumnya, keluarga Liu memiliki pemurni senjata yang menjual senjata berkualitas tinggi. Semua orang yang membeli senjata pergi ke keluarganya. Wajar jika bisnis di sini suram kualitasnya masih kurang bagus. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat tidak bahagia. Ditekan oleh keluarga lain tidak apa-apa, tapi ditekan oleh keluarga Liu itu menjijikkan. Kami kehilangan uang setiap hari, dan dalam 3 bulan, keluarga akan menutupnya. Bos tua Sun menghela nafas, melihat ekspresi lamanya, menunjukkan banyak perubahan dalam hidup dan keengganan. Zhao Yun bisa memahami pandangan ini. Saya mendengar dari ayah saya bahwa toko militer ini didirikan oleh kakek saya ketika dia masih muda. Sejak itu, Tuan Sun mengikuti kakeknya untuk menaklukkan negara. Meskipun bos lamanya telah tiada, dia tetap menjaga toko militer ini dekade. Toko militer sedang mengalami kemunduran, dan Anda dapat mengetahui keadaan pikiran Anda. Zhao Yun merasa hangat di hatinya. Tidak banyak orang yang setia seperti Tuan Sun di dunia. Saya ingin menjadi pemurni senjata, kata Zhao Yun dalam hatinya, memberitahu Dewa Bulan bahwa dia tidak bisa membiarkan kerja keras kakeknya gagal di tangannya. Senjata mirip dengan ramuan. Memperbaiki senjata sama dengan memurnikan ramuan. Entah kamu membawa api atau guntur dan kilat. Ini adalah prasyarat. Apakah kamu memiliki ini?
Dewa Bulan menjawab dengan santai sambil memegangi pipinya satu tangan. Melihat Chang Miao. Kamu adalah dewa, pasti ada jalan. Jika itu masalahnya, maka kita akan menunggu sampai hujan turun. Hujan, Zhao Yun mengangkat alisnya, jadi dia tidak bertanya. Aku akan keluar jalan-jalan. Setelah mengatakan ini, dia keluar dari toko militer, melewati kerumunan yang ramai, dan memasuki kasino. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Begitu dia memasuki kasino, dia mendengar teriakan dan teriakan. Setiap meja permainan dikelilingi oleh orang-orang, dan mereka dibagi menjadi dua kelompok yang lain berteriak keras. Kecil, kebanyakan berterbuka dada, seolah-olah diberi darah ayam, dan mereka mengerang. Sial, kamu masih besar. Jika kamu tidak mendengarkanku, lihat, kamu akan kehilangan uang. Kamu pantas mendapatkannya. Cepat dan hilangkan uang. Dengan pemenang bersukacita dan pecundang mengutuk. Zhao Yun. Banyak orang melihat ke samping dan mengangkat alis ketika melihat Zhao Yun. Tuan muda yang digulingkan datang ke sini untuk bersenang-senang. Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Pernikahan adalah sebuah pukulan, dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Zhao Yun rela melepaskan dirinya, dan diam-diam desahan dan penyesalan datang silih berganti. Tempat yang bagus. Zhao Yun mengabaikan pandangan para penjudi dan berjalan bolak-balik dengan tangan di pelukannya. Akhirnya, dia berhenti di sebuah meja judi. Meja judi diisi dengan koin tembaga, perak dan emas batangan. Selain itu, ada juga talenta yang mempertaruhkan pakaiannya. Jika kehilangan semuanya, mereka akan menaruh apapun di meja judi yang bisa dijadikan modal judi tanpa ragu. Contoh seperti ini adalah hal biasa. Mereka yang kehilangan mata merah akan berjudi tidak hanya dengan pakaiannya, tetapi juga dengan istri, anak, dan akta tanahnya. Berjudi itu berbahaya, kata Zhao Yun dengan suara yang dalam, dan dengan sadar mengeluarkan kantong uangnya, membuat Luna ingin tertawa. Taruhan lebih banyak, bayar lebih banyak. Taruhan lebih sedikit, bayar lebih sedikit. Memutuskan untuk pergi. Bankir itu berteriak, memegang cangkir saringan di tangannya, mengocoknya secara berirama. Suara benturan saringan itu menyenangkan, tetapi dia ingin untuk mendengarkan poin-poinnya. Saya khawatir agak sulit, hanya karena bahan saringannya sangat istimewa, jadi mengandalkan mendengarkan tidak ada gunanya. Sambil berbicara, cangkir dadu diletakkan di atas meja. Besar, dengarkan aku, bertaruh kecil kali ini. 3 tael, besar. Para penjudi cukup bersemangat, mata mereka merah. Sisi mana yang harus dipertaruhkan? Zhao Yun bertanya, ini uang untuk dipertaruhkan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil, menang atau kalah itu beragam. 2, 3, 4. Dewa Bulan berkata dengan santai. Itu hanya pecahan kecil. Zhao Yun meninggalkan pecahan perak dan menghancurkan sisanya di atasnya. Terbuka. Dealer itu mendesis dan membuka cangkir saringan, memperlihatkan 3 saringan. Lihat poinnya, 4, 5, 6. Fiuh. Sebelum penjudi itu bisa mengutuk, dia mendengar Zhao Yun tertawa bodoh. Ketika semua orang melihat, pria itu sedang membungkuk dan menutupi wajahnya, tidak tahu apa yang dia tertawakan. Kenapa dia bisa tertawa? Dewa, gila, dasar jalang gila, bisakah kamu melakukan ini? Mengapa penglihatanku tidak bisa bekerja dengan baik? Dewa Bulan, yang sedang berbaring di bulan, mau tidak mau duduk tegak dan mengusap matanya dengan tangannya. Zhao Yun masih tertawa, dan para penjudi serta bankir tampak bingung. Tuan Muda Zhao, taruhannya besar, kamu kalah. Saya tahu. Lalu mengapa kamu tertawa? Apakah saya tertawa? Zhao Yun membenamkan kepalanya, membuka kantong uang, dan melihat ke dalam hanya tersisa sepotong perak. Katakan saja, untungnya, saya berhati-hati dan tidak menaruh semua uang untuk itu. Seorang siuer tertentu yang mengaku sebagai dewa. Itu sangat tidak bisa diandalkan. Baru saja dia bersumpah untuk memenangkan uang. Bagaimana dengan faktanya? Tidak menebak satu hal pun dengan benar. Dewa Bulan tersenyum canggung, kehilangan muka untuk selamanya. 80% terstimulasi. Mata para penjudi masih aneh, dan mereka perlahan menutup mata. Mereka secara naluriah berpikir bahwa Zhao Yun sedikit gila karena pukulan yang berulang-ulang dia memenangkan uang. Ini bukan tentang pergi ke surga. Bertaruh lebih banyak dan bayar lebih banyak. Bertaruh lebih sedikit dan membayar lebih sedikit. Saya sudah memutuskan dan pergi. Bankir itu mulai berteriak lagi, mengguncang cangkir saringan di tangannya dengan kekuatan yang mendominasi. Hanya ada 1 atau 2 yang tersisa. Zhao Yun mengangkat perak itu dan menatap Dewa Bulan, matanya menyipit. 2, 2, 3, kata Dewa Bulan dengan tenang,
dengan nada yang dalam. Dia bisa melihat dengan jelas kali ini, dan dia pasti layak menyandang nama dewa. Zhao Yun cukup santai dan melemparkan sisa peraknya ke meja judi. Tak perlu dikatakan lagi, kali ini Dewa Bulan dapat diandalkan. 1 tael perak dijanjikan dan 2 tael dikembalikan. Semua penjudi melirik Zhao Yun, ingin melihat reaksinya. Saat dia kehilangan uang tadi, dia tersenyum seperti orang bodoh sekarang ketika dia memenangkan uang, dia tidak memiliki ekspresi sama sekali. 5, 6, 6. Oke, 3, 5, 4. Terserah kamu. Dewa Bulan bertanggung jawab melaporkan angkanya, dan Zhao Yun bertanggung jawab membuang uangnya. 1 orang bekerja sama dalam pemahaman diam-diam. Hal-hal seperti keberuntungan sebenarnya tidak penting. Ada dewa yang memegang alu, dan betapapun beruntungnya Anda, itu tidak akan berhasil seperti ini. Setelah beberapa genggam, ratusan tael telah terkumpul. Belum lagi seorang penjudi, bahkan mata bangkir ketika dia memandangnya tidak terlalu baik. Dia telah memenangkan beberapa pertandingan sebelum dan sesudahnya, dan sepertinya keberuntungan pemuda yang tidak berguna ini sedikit tidak dapat dihentikan. Benar-benar bodoh atau palsu bodoh. Zhao Yun tidak bodoh. Ada cara untuk memenangkan uang, tetapi Anda tidak bisa menang sepanjang waktu, dealer akan memarahi Anda. Oleh karena itu, sesekali masih perlu kalah. Rutinitas ini bekerja dengan sangat baik. Ini adalah perjudian, jadi Anda menang dan kalah. Dewa penjudilah yang menang. Hal yang paling menjijikkan tentang kasino adalah ia akan membasmi Anda saat Anda pergi. Karena mereka tahu seluk-beluknya, orang bodoh akan selalu menang, dan tidak ada kasino yang akan memanfaatkannya. Tuan muda dari keluarga Zhao, pihak mana yang akan Anda pertaruhkan kali ini? Mata para penjudi bersinar, dan masing-masing menunggu Zhao Yun berbicara. Ada beberapa penjudi yang mengikuti Zhao Yun dan memenangkan banyak hal uang. Ada meja yang penuh dengan orang-orang berbakat yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Wajah bangkir menjadi gelap ketika dia menang. Dalam pandangan mereka, ketika cinta gagal, kasino menjadi berpuas diri. Terlepas dari apakah dia jenius atau sia-sia, selama dia bisa membantu mereka memenangkan uang, sisanya tidak penting. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, aku akan minum anggur. Zhao Yun tersenyum dan pergi dengan kantong uang di pelukannya seekor domba kecil dan menyembelih bulunya. Jika seseorang tidak berbuat benar, ia akan dibasmi. Adapun kalau uangnya habis, saya akan datang lagi. Namun, saat saya kembali lagi nanti, saya pasti akan berdandan menyamar. Oke, dewa perjudian sudah tiada. Dewa perjudian pada adikmu. Taruhan, bertaruh pada kecepatan. Dealer itu berteriak, wajahnya gelap, dan dia tidak lupa melirik Zhao Yun. Kok rezekinya meningkat padahal jadi sia-sia? Tentu saja, mereka tidak akan memburu tuan muda keluarga Zhao demi 200 tael perak. Orang-orang ini semua memiliki sedikit uang dan mampu menanggung kerugian di kasino membasmi orang dan merampas kekayaan mereka. Ini pertama kalinya aku punya begitu banyak uang. Di sini, Zhao Yun membenamkan kepalanya dan menghitung peraknya, sambil tersenyum sepanjang jalan. Bisakah kamu berguna? Luna meliriknya dan bertanya, di mana tuan muda keluarga itu? Memenangkan 200 tael, saya sangat senang. Suara berbisik. Zhao Yun tidak setuju dan keluar dari kasino dalam 1 langkah dan langsung menuju ke ujung jalan yang lain. Tidak lama kemudian, dia memasuki toko obat. Dan ketika dia keluar, dia sudah memiliki lebih dari 10 kilogram cairan spiritual embun giok di tangannya. Cukup untuk 3 hari. Zhao Yun diam-diam menghitung, merasa sedikit terluka. Barang ini memang mahal. Praktisi seni bela diri biasa tidak mampu membeli konsumsi seperti itu. Harganya ratusan tael, dan bahkan tuan muda keluarga tidak dapat menerimanya. Bayar begitu banyak uang. Untungnya, dia punya cara untuk menarik uang. Kasino adalah tempat yang bagus. Jika uang terbatas di masa depan, saya akan pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Ketika kami kembali ke gudang militer, hari sudah larut. Setelah makan, dia menutup pintu rapat-rapat, menemukan ember kayu besar, dan mengisinya dengan air. Kemudian, 3 kilogram cairan spiritual jade dew dituangkan ke dalamnya. Di bawah pergolakan, air jernih menjadi lebih berwarna, awan masih melekat, dan air penuh kekuatan spiritual. Apakah kamu masih belum tidur? Zhao Yun melirik Luna. Dia hendak mandi. Dewa Bulan melirik Zhao Yun ke samping, apakah rambutmu sudah tumbuh merata? Zhao Yun tidak menganggapnya serius dan melepas pakaiannya. Jika dia ingin melihatnya, mari kita lihat. Dewa Bulan menutup matanya dan menatap Chang Miao lagi. Dengan cipratan air, Zhao Yun melompat ke dalam tong, duduk bersila,
lalu menjalankan meridian pembersihan sumsum dan pengubah tendon. Airnya beriak, dan cairan spiritual meresap ke dalam tubuh melalui pori-pori bisa menyehatkan tubuh. Lama-kelamaan, air jernih menjadi sangat keruh. Cairan spiritual telah diserap, tetapi kotoran telah dimurnikan ke dalam tubuh, tetapi masih memiliki sedikit bau amis. Dengan cara ini, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari, hidupnya cukup teratur. Pada siang hari, ia bersembunyi di kamarnya dan melatih tubuhnya. Pada malam hari, ia berdiri di bawah bulan dan berlatih melarikan diri. Selain makan dan tidur, ia tampak berlatih seiring berjalannya waktu, dia lambat laun terbiasa dengan sakitnya latihan tubuh. Pada hari keempat, terjadi terobosan dalam budidaya seni bela diri, mencapai kondensasi Yuan tingkat keempat. Keesokan harinya, dia meninggalkan gudang militer lebih awal. Di pojok gang, ia mengenakan masker kulit manusia dan menempelkan janggut putih di dagunya. Setelah itu, ia memasang tahi lalat di mulutnya, menyamar, lalu memasuki kasino. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah tempat yang bagus. Uang sangat terbatas, jadi saya datang ke sini untuk mengambilnya, jika tidak, saya tidak akan punya uang untuk membeli cairan spiritual embun giok. Tidak lama kemudian, dia keluar. Kali ini bahkan lebih kejam dari sebelumnya, dan saya memenangkan 300 tael penuh. Kasino berhenti dan mengirim 2 anak laki-laki untuk mengikutinya, jelas berniat membasmi orang dan mencuri uang. Sayangnya, saat memasuki gang, Zhao Yun tidak terlihat. Zhao Yun telah menggunakan teknik pelarian dari bumi dengan sangat lancar. Dia baru keluar setelah kedua anak laki-laki itu menggaruk-garuk kepala. Itu masih toko obat itu. Ketika Zhao Yun keluar lagi, dia membawa toples anggur besar di satu tangan, tapi itu berisi cairan spiritual embun giok. Saat ini, bisnis di toko militer masih suram, dan sudah lama tidak terlihat siapapun. Zhao Yun pun menghela nafas, takut kerja keras kakeknya benar-benar akan kalah di tangannya. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari lagi. Saya belum pernah melihat Zhao Yun meninggalkan ruangan. Dia benar-benar seorang fanatik seni bela diri, berlatih siang dan malam. Larut malam, semuanya sunyi. Zhao Yun menyeret tubuhnya yang lelah ke tempat tidur. Mungkin dia terlalu lelah dan segera tertidur lelap. Aku menghitung dengan jariku, akan turun hujan. Dewa bulan masih terjaga, duduk di bulan, memandang Chang Miao dengan bosan. Langit berbintang sudah tertutup awan gelap. Segera, ada kilatan petir, dan setelah 3 atau 5 napas, gemuruh guntur terdengar. Bangunlah. Dewa bulan mengetuk kesadaran Zhao Yun. Zhao Yun terbangun dan duduk sambil mengusap matanya yang mengantuk. Naik kudamu, ambil tongkat besi, dan pergi keluar kota. Ini sudah larut malam, kenapa anginnya begitu berangin? Petik 2. Ada banyak omong kosong, cepat. Tidak ada batang besi. Jadi dia secara acak mengambil tombak besi dari gudang militer. Melihat akan turun hujan, dia mengenakan jubah dan jas hujan, lalu langsung pergi keluar kota. Di luar kota kuno, terdapat pegunungan tempat binatang buas sering muncul. Zhao Yun menunggangi kudanya dan mengikuti jalan pegunungan yang gelap menuju pegunungan yang dalam. Dia masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan Dewa Bulan. Berhenti. Aku tidak tahu kapan aku mendengar kata-kata Dewa Bulan. Pergi ke puncak gunung. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah gunung tidak jauh dari sana. Zhao Yun mengikat kudanya dan memanjat ke atas. Berdiri teguh dan angkat tombakmu. Dewi Bulan berbicara dengan santai. Jangan membuat masalah, di mana gunturnya? Zhao Yun menyeringai sebentar, akan aneh jika dia mengangkat tombak besi seperti ini dan tidak akan tersambar petir. Pengoperasian teknik guntur surgawi Taichu. Dewa Bulan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa mati. Mata Zhao Yun berbinar. Dia telah mengesampingkannya selama beberapa hari sejak dia diberitahu tentang teknik guntur surgawi Taichu baru disebutkan sekarang. Mendengarkan arti perkataan Dewa Bulan, teknik ilahi dengan kata guntur di bagian bawahnya ini benar-benar perlu digunakan bersamaan dengan guntur dan kilat memintanya untuk menyiapkan batang besi, yang awalnya dimaksudkan untuk menimbulkan guntur. Berbicara tentang Lei, dia tanpa sadar menatap ke langit. Guntur dan kilat sangat dahsyat, dan menakutkan membayangkan disambar petir sambil berdiri seperti ini. Kecepatan, desak Luna. Xiu Er, jangan menipuku. Zhao Yun terbatuk-batuk, mengangkat tombaknya, dan jantungnya berdebar kencang. Guntur dan kilat bukanlah lelucon. Jika terkena, Anda akan hancur menjadi abu jika tidak hati-hati. Dia tidak berani bersantai dan diam-diam melafalkan Taichu Tianlei Jue tanpa berhenti sejenak.
Dilihat dari kejauhan tampak seperti lembing yang tertancap di sana, lurus dan lurus, menunggu disambar petir. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, kilat menyambar di langit, dan sambaran petir jatuh dari langit dan menghantam tombak. Dengan baik, Zhao Yun mengerang, terhuyung, dan merasa tubuhnya seperti akan meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum dia bisa berdiri teguh, 4 petir lagi menyambarnya tanpa urutan tertentu. Bersamaan dengan guntur pertama, 5 petir menghantam langit. Siapapun yang bersumpah-sumpah beracun akan tersambar petir seperti ini. Tombak itu meledak dan hancur menjadi debu. Zhao Yun juga terjatuh, pakaiannya pangkemping, seluruh tubuhnya berantakan, wajahnya semakin gelap, rambutnya yang panjang dan halus masih sedikit keriting, dan asap hijau keluar. Anda bisa mencium bau barbecue. Apakah aku masih hidup? Gumam Zhao Yun, merasa pikirannya berdengung, kesadarannya kabur, dan dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Lihat ke dalam tubuhnya. Dewa Bulan berkata dengan malas. Zhao Yun berhenti dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia terkejut saat melihatnya. Tetapi saya melihat ada lebih banyak guntur dan kilat di tubuh saya. Ini adalah kemampuan Taichu Heavenly Thunder Jue. Ia dapat menarik guntur ke dalam tubuh. Dikombinasikan dengan teknik Taichu Tianlei Jue, ia dapat melemahkan tubuh secara internal dan dapat digunakan secara eksternal untuk membasmi orang dan musuh. Misterinya jauh melampaui imajinasimu. Aku melihatnya. Zhao Yun melihat ke belakang dengan pandangan kosong, dan dengan pikiran di benaknya, ada guntur dan kilat yang tertinggal di telapak tangannya, yang membuatnya tampak linglung. Guntur, ini guntur. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang tersambar petir memiliki akhir yang baik, apalagi orang yang tersambar petir. Melihat guntur dan kilat di tubuh, rasanya tidak nyata. Dalam keadaan linglung, saya lebih terkejut. Saya dikejutkan oleh Taichu Tianlei Jue, itu sangat mendominasi. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeksekusi teknik guntur surgawi Taichu. Tiba-tiba, guntur melonjak di dalam tubuh, dan guntur serta kilat terlihat merobek permukaan tubuh. Tidak hanya permukaan tubuh, tetapi juga anggota badan, andalam, dan 8 meridian luar biasa dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan niat mendominasi memenuhi seluruh tubuh. Ada suara guntur yang lama melekat di telingaku. Selain itu, hakikat sejati juga bersinar dengan kilat. Di bawah pengaruh guntur dan kilat, hakikat sejati menjadi lebih murni. Misterinya tidak berhenti sampai di situ. Yang membuatnya semakin senang adalah dengan menjalankan teknik guntur surgawi Taichu, guntur dan kilat di tubuhnya benar-benar menguat, seperti benih yang ditanam di tanah, yang telah berakar dan bertunas tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Klik, klik, dia melakukan banyak tugas lagi. Saat dia menjalankan Taichu Tianlei Jue, dia juga menjalankan sutra pembersihan sumsum dan pengubahan tendon. Seperti yang dia harapkan, dia mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Menempa tubuh dengan petir, dipadukan dengan marrow cleansing dan tendon meridian cleansing, membuatnya semakin mendominasi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Zhao Yun sangat terkejut. Nilai dari sambaran petir ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Atributmu adalah angin, guntur membantu angin, dan angin menciptakan kekuatan guntur, kata Dewa Bulan perlahan. Saya mengerti itu, kata Zhao Yun sambil tersenyum. Praktisi seni bela diri atribut angin terkenal dengan kecepatannya. Jika mereka dibantu oleh guntur, keduanya akan saling melengkapi dan bekerja sama dengan metode serangan rahasia. Jika mereka bisa menguasainya dengan baik, serangannya akan menjadi serangan yang menggelegar. Saya sudah memiliki guntur dan kilat, bisakah saya menjadi pemurni senjata? Terkejut, Zhao Yun menggosok tangannya dan menatap Dewa Bulan dengan mata berbinar. Tentu saja bisa. Kalau begitu, ajari aku cara menyempurnakan senjata. Masih ada guntur dan kilat di langit. Teruslah menyerapnya. Belum terlambat untuk menyempurnakan senjata nanti. Dimengerti. Zhao Yun segera menyilangkan kakinya dan melafalkan teknik guntur surgawi Taichu dalam hati. Saat ini, meski tanpa tombak, ia masih bisa menarik guntur ke dalam tubuhnya, hanya karena sudah ada guntur dan kilat di tubuhnya. Menggunakan guntur untuk menimbulkan guntur, tidak ada yang salah dengan itu. Ledakan, ledakan, bersamaan dengan suara gemuruh, guntur dan kilat turun lagi, membelah kulit dan daging Zhao Yun, dan jejak guntur dan kilat terserap melalui luka dan menyatu dengan guntur dan kilat di tubuhnya, dan tubuhnya terpancar dengan kilatan petir. Jika ada orang yang ada di sini saat ini, mereka akan terkejut. Tidak ada gunanya tersambar petir sambil duduk di sana. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi berita aneh di dunia.
Dengan baik, Zhao Yun terus mengerang. Meskipun petir tidak bisa membasminya, itu menyakitkan. Tulang-tulang di tubuh retak, otot, tulang, dan daging seperti palu yang dipukul, atau seperti bola api yang dibakar, dan rasa sakit membuat seluruh tubuh gemetar. Saat ini, sedang turun hujan lebat. Dilihat dari kejauhan, dia seperti cahaya yang berkelap-kelip, sosoknya kabur karena guntur, kilat, dan hujan. Guntur terpicu saat hujan, dan tubuh menjadi marah oleh guntur. Ada terobosan lain dalam budidaya seni bela diri, dari tingkat keempat hingga tingkat kelima. Saat itu sudah larut malam ketika hujan lebat berhenti. Zhao Yun belum berdiri, dia diam seperti batu dan memiliki penampilan yang agung. Dia sudah menjalankan sutra pembersihan sumsum dan perubahan tendon. Sutra hati ini benar-benar memiliki semacam kekuatan magis petir sembuh perlahan seiring dengan gerakannya. Saat bintang kembali memenuhi langit, dia perlahan membuka matanya. Tubuh diliputi oleh guntur dan kilat, dan daging menjadi lebih kuat. Bahkan nafas keruh yang dihembuskan pun memiliki sedikit tanda guntur. Perasaan ini sungguh luar biasa. Zhao Yun berdiri dan menyerang dengan telapak tangan naga yang kuat. Terdengar auman naga yang keras. Sebuah batu besar yang berjarak 3-5 kaki ditinju dengan tanda 5 jari, dan bahkan batu besar itu runtuh. Ada retakan. Melihat ini, dia membalikkan tangannya dan menamparnya lagi. Dengan telapak tangan ini, dia memberkati guntur dan kilat, dan ada juga guntur dalam auman naga. Ledakan. Di tempat, batu besar itu meledak, dan kerikil yang terkena telapak tangan Zhao Yun terbang ke udara. Kekuatan telapak tangan lebih mendominasi. Saking sombongnya, kalau ada yang kena pasti terasa masam. Jika Anda memiliki dasar yang kuat, akan ada banyak manfaatnya. Zhao Yun tersenyum. Sebelumnya, jika dia menggunakan teknik telapak tangan Wei Long, dia akan terluka oleh energi internal. Kini, yang tersisa hanyalah perasaan mati rasa. Ini semua berkat Maro Cleansing Yi Jinjing dan Tai Chu Tian Lei Jue. Kedua teknik tersebut bekerja sama untuk menciptakan misteri yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, sebuah surat emas terukir di benaknya. Dewa Bulan mengajarkan metode rahasianya, dan karakter emas cerahnya masih begitu mempesona. Ini adalah rahasia pemurnian senjata. Zhao Yun memperhatikan dengan *Kama, dan pada saat ini, dia sangat termotivasi dan ingin belajar. Silangkan kaki Anda, pejamkan mata, dan renungkan dengan tenang. Dewa Bulan sedang santai, berbaring di bulan, tidur nyenyak, hanya sesekali mengangkat matanya untuk menatap langit yang berkabut. Melihat Zhao Yun, pikirannya sudah hilang. Dikatakan dalam rahasianya bahwa pemurnian senjata mirip dengan pemurnian tubuh. Pengotor tempering diperlukan untuk meningkatkan kekerasan, kelenturan dan kekencangan senjata, seperti halnya memperkuat fondasi tubuh, sehingga senjata yang baik dapat ditempa. Tentu saja, ini hanyalah dasar-dasarnya. Rahasia pemurnian senjata sangat luas dan mendalam, dan apa yang Dewa Bulan ajarkan kepada kita hanyalah puncak gunung es, tapi itu sudah cukup. Pada titik tertentu, dia membuka matanya. Melihat dia terdiam sesaat, dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya masih berayun ke kiri dan ke kanan, karena sebuah bintang benar-benar jatuh di langit berbintang, menggambar busur yang sangat indah di malam hari. Meteornya, bisik Zhao Yun. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, terdengar suara keras, dan meteor di mulutnya menghantam tanah, menyebabkan puncak gunung di kejauhan runtuh. Banyak puing beterbangan, bahkan menghantam puncak gunung tempat dia berada. Ambillah. Dewa Bulan berkata dengan santai. Apakah ada harta karun? Mata Zhao Yun berbinar dan dia buru-buru bangkit dan turun gunung, langsung menuju gunung yang runtuh. Jaraknya tidak dekat. Sesampainya di kawasan itu, kami melihat tanahnya berantakan, dengan puing-puing berserakan. Mungkin gerakannya begitu keras sehingga banyak pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya tumbang, dan sebagian besar hangus. Zhao Yun sedikit menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Akhirnya, kami berhenti di tengah tumpukan kerikil. Ada sebuah batu hitam yang sekilas terlihat seperti bongkahan minuman bersoda. Siuer, kan? Zhao Yun bertanya. Ya, Yuesen bersenandung ringan, tidak menjawab dengan nada asin atau dingin. Mungkinkah ini harta karun? Zhao Yun datang, berjongkok di depan batu hitam itu, mengamatinya dari atas ke bawah, dan sesekali mengulurkan tangan untuk mengetuknya mempelajarinya, tapi yang mengejutkannya adalah batu kecil ini. Beratnya jauh melebihi imajinasinya. Beratnya pasti 500 kilogram. Apa ini? Zhao Yun bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memegang batu di pelukannya. Meteorit, tepatnya, adalah meteorit. Kotorannya telah padam, dan sisanya adalah meteorit. Barang bagus. Zhao Yun menjilat lidahnya, matanya cerah.
Dia pernah mendengar tentang meteorit sebelumnya, bahan untuk membuat senjata selalu tak ternilai harganya. Sekalipun tersedia, para pangeran dan bangsawan mungkin tidak mampu membelinya. Dia hanya mendengarnya, tidak pernah melihatnya, apalagi besi meteorit dari luar langit, tiba-tiba merasa superior. Katakan saja, ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya membutuhkan senjata yang berguna, dan yang paling cocok adalah membuatnya dari besi meteorit ini. Letakkan batunya, dan kamu akan hidup. Tiba-tiba, terdengar cibiran di belakangnya, kata-katanya serak, seolah-olah dia sapi. Zhao Yun tiba-tiba berbalik. Saat memasuki matanya, dia melihat seorang pria berpakaian hitam dengan janggut di sekitar mulutnya dan ekspresi garang. Bekas luka di wajahnya sangat menarik perhatian. Dia tersenyum padanya, tapi senyuman seperti itu pada pandangan pertama menakutkan. Dan matanya merah, jahat dan kejam. Alam spiritual sejati. Zhao Yun berpikir dalam hati. Dia begitu fokus pada meteorit itu sehingga dia tidak menyadari ada orang yang datang. Benar sekali, jika terjadi pergerakan sebesar itu, siapapun yang berada di gunung tersebut akan was-was. Dia menyempatkan diri untuk melirik Luna. Gadis itu pasti sudah mengetahuinya sebelumnya, tapi dia tidak memberitahunya. Bawa ke sini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan tenang dan mengulurkan tangannya yang besar. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak hanya ingin merampok, tapi juga membasmi. Aku sangat menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Zhao Yun melemparkan meteorit di pelukannya ke pria berbaju hitam. Kamu cukup bijaksana. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan mengangkat tangannya dengan santai. Meteorit yang jatuh dari langit pastilah sebuah harta karun. Tentu saja, dia meremehkan berat meteorit tersebut. Saya tidak tahu sebelumnya tentang 500 kg batu itu. Saya mengambilnya dengan satu tangan dan terhuyung-huyung. Naga perkasa. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Zhao Yun bergegas ke arahnya dan menyerang dengan telapak tangan naga yang perkasa. Apakah kamu bercanda? Roh nyata dengan satu level ingin mencuri hartaku. Pihak lain tertangkap basah dan menerima tamparan keras dari Zhao Yun, yang memang cukup masam. Bagaimana kekuatan telapak tangan sebesar itu bisa datang dari alam kondensasi sekecil itu? Pria berbaju hitam itu tercengang. Kekuatan telapak tangan ini begitu kuat hingga darah muncrat darinya. Naga perkasa, Zhao Yun berkata dengan suara nyaring dan mengenai sasaran dengan satu telapak tangan, ingin menamparkan orang itu lagi. Dasar orang menyebalkan kecil, kamu sedang mencari kematian. Pria berbaju hitam itu sangat marah, berdiri diam, dan datang dengan pukulan yang menderu. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan Zhao Yun sangat terkejut hingga dia tersandung ke belakang, telapak tangannya berdarah dan andalamnya sakit. Lihatlah pria berbaju hitam, dia masih berdiri tegak. Ada ketidakseimbangan dalam budidaya seni bela diri. Inilah celahnya. Dalam keadaan normal, roh sejati pasti akan menghancurkan Ning Yuan. Mati. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, maju selangkah, melompat, dan menebas dengan pedang dari langit. Zhao Yun tidak bergerak dan membiarkan telapak tangannya menyerang. Di mata pria berbaju hitam, seniman bela diri kecil di alam kondensasi ini sangat ketakutan. Faktanya, Zhao Yun tidak bodoh. Saat pedang hendak menyerang, dia menggunakan teknik Earth Escape. Orang-orang sudah pergi. Pria berbaju hitam itu menghantam udara dengan telapak tangan yang mendominasi, menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dan Zhao Yun bergegas keluar dari tanah. Pria berbaju hitam baru saja mendarat di tanah dan sebelum dia bisa berdiri diam, dia meraih salah satu lengannya dan mulai mengayunkannya. Ledakan. Pemandangan setelah itu sangat menarik perhatian. Pria berbaju hitam pada roh sejati tingkat pertama dilempar ke tanah oleh Zhao Yun, yang berada pada kondensasi tingkat kelima lubang berbentuk itu hancur. Engah. Pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, matanya melotot, dan bola matanya hampir terlepas dari rongganya. Melihat ke dalam, dia melihat andalamnya telah tergeser, tulangnya patah sampai batas yang tidak diketahui, dan miliknya meridian rusak. Sial, pukulanku kurang baik dengan telapak tanganku, dan aku terlihat bingung. Kejadewa ini tidak hanya merusak otot dan tulangnya, tetapi juga membuatnya lumpuh di tempat. Hal ini juga disebabkan oleh kekuatan fisiknya yang buruk. Semoga perjalananmu menyenangkan. Zhao Yun berkata dengan tenang, dan menamparkan dahi pria berbaju hitam itu, membasminya. Pupil mata pria berbaju hitam menegang, dan wajah mereka penuh depresi. Dia seharusnya tertekan. Dia datang ke sini dengan kekuatan besar, tetapi dibasmi oleh alam Yuan kondensasi. Dia terlalu ceroboh. Jika dia tahu bahwa Zhao Yun tidak sederhana, dia akan memperlakukannya dengan hati-hati belum digunakan,
jadi dia dihancurkan. Zhao Yun telah berlutut dan mengambil pria berkantong uang hitam itu. Saat saya membukanya, saya terkejut melihat isinya penuh dengan uang kertas yang jumlahnya lebih dari 1000 tael. Apakah ini perampokan bank? Zhao Yun menghela napas dan mendecakkan lidahnya. Setelah mengambil kantong uang, dia melanjutkan pencarian. Ada banyak sekali barang-barang kecil lainnya, tapi kalau dilihat dari penampilannya, barang-barang itu tidak terlalu berharga. Akhirnya, dia menemukan sepotong batu giok dari pria berpelukan hitam. Batu giok itu berwarna tinta, berbentuk persegi dan sebesar kepalan tangan bayi, dengan pola terukir di bagian bawah. Segel, Zhao Yun mengenalinya. Adapun yang disebut segel, siapapun yang berstatus pada dasarnya akan menemukan seseorang untuk mengukirnya. Jika mereka terlalu malas untuk menandatangani dan mencapnya, mereka cukup membubuhkan segel di atasnya, sama seperti segel giok kaisar, setiap dekrit kekaisaran akan melakukannya dicap di atasnya. Zhao Yun melihat bagian bawah segel giok tinta dan menghela nafas lega. Setelah saya selesai, saya mengambil cetakan di lengan saya untuk melihat siapa pria berbaju hitam itu. Namun yang tercetak bukanlah nama seseorang, melainkan gambar berbentuk serigala. Menarik, Zhao Yun bergumam, menerima segel giok tinta, dan mengeluarkan botol kecil berwarna ungu, yang juga diambil dari pria berbaju hitam. Isinya digunakan untuk memecah mayat dan menghancurkan jejak mayat. Ini barang bagus, hanya tersedia di pasar gelap. Sejumput bubuk tumpah dari botol, dan tubuh pria berbaju hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi darah. Ada orang kuat yang mendekat, Alam Suanyang. Dewa Bulan berkata dengan tenang, pria berkulit hitam yang baru saja berada di tingkat pertama dari roh sejati dilatih oleh Zhao Yun. Alam Suanyang, lupakan. Bagi Zhao Yun, tingkat seni bela diri itu bukanlah lelucon, dia dapat dinonaktifkan dengan satu telapak tangan. Melihat Zhao Yun, dia mengambil meteorit itu dan melarikan diri. Setelah lebih dari 10 kaki, dia melarikan diri ke tanah dalam sekejap. Tidak ada waktu untuk lari, karena Alam Suanyang telah tiba. Segera, bayangan hitam muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian karung, melihat sekeliling, dan ketika dia melihat genangan darah, mata lamanya sedikit menyipit. Di bawah tanah, Zhao Yun menahan napas dan mengembunkan suaranya, tidak berani mengungkapkan napasnya sama sekali. Meskipun melarikan diri dari tanah itu misterius, di mata yang kuat, itu bukan tanpa perisai. Jika Anda berani mengungkapkan aura Anda masih dapat ditemukan. Orang tua itu berada di Alam Suanyang, dan persepsinya seharusnya bagus. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ketahuan. Tidak sulit membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Bulan gelap dan angin kencang. Gunung yang dalam dan hutan tua ini adalah tempat yang baik untuk membasmi orang dan mencuri barang. Di mana orang itu? Pria tua berpakaian karung itu bergumam pelan. Dia melihat dan melihat lagi dan lagi, dengan jelas menyadari nafasnya, dan menghilang dalam sekejap. Setelah menutup matanya, dia pergi dengan kebingungan. Meskipun dia pergi, Zhao Yun tidak muncul. Pria tua berpakaian karung itu memiliki tipuan yang dalam dan tidak pergi, bersembunyi di kegelapan. Setelah setengah batang dupa terisi, pria itu berbalik dan pergi. Setelah sekian lama, Zhao Yun terlihat berlari keluar dari tanah, dengan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Seperti kata pepatah lama, jahe tetap terasa pedas jika sudah tua, dan itu memang benar adanya. Tadi, jika Dewa Bulan tidak mengingatkannya, dia akan lari dengan bodohnya, dan itu akan menjadi tragis. Dunia ini berbahaya. Zhao Yun menghela nafas, memegang meteorit di tangannya, dan berlari lebih jauh ke pegunungan. Tidak lama kemudian, saya menemukan sebuah gua. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak lupa menutupinya dengan ranting, lalu dia duduk dan meletakkan meteorit itu dengan dentang. Untuk harta karun ini, ada kejutan satu demi satu. Memikirkan lelaki tua berpakaian karung itu, aku masih merasakannya takut. Pergi menemui Luna masih sangat santai. Zhao Yun melirik ke samping, gadis ini bukanlah gadis yang baik hatinya. 10.